5 miliar rupiah uang untukmu. Barang antik ini untukku, 5 miliar rupiah. Kebetulan mewarisi tumpukan sampah. Tak sangka malah jadi berubah nasib Budi. Aku dan Mas Hadi sudah sepakat sesuai keinginan ayah dulu. Rumah dan 2 petak tanah. Semuanya untuk Mas Hadi. Kamu mau bilang apa? Rumah dan tanah semua untuk dia. Kalau aku dapat apa? Aku tidak mungkin tidur di jalan. Barang-barang itu kan harta kesayangan ayah. Peti tua, guci tua, dan pisport perunggu kuno ini. Semua ini harta kesayangan ayah. Jangan serakah. Cuma segini sudah tidak ada. Masih mau yang lain. Selama ini kamu numpang hidup di rumah keluarga. Ya sudah bagus aku minta. Cuma numpang makan. Lawan rongsok ini. Terserah kamu tak mau. Buang saja. Ayah dulu paling sayang padaku. Mana mungkin. Cuma tinggalkan barang rongsok ini untuk Bu Budi. Sudah lama. Kalian kan saudara kandung. Buat apa bersih tegang seperti ini? Sudahlah. Berselisih terus buat apa? Kalau ayah melihat kita saudara bermusuhan, dalam baka pun dia takkan tenang. Baiklah, barang rongsok itu untukmu, oke? Aku setuju barang-barang itu aku yang mau. Apa katamu? Aku tidak salah dengar. Ulangi lagi. Karena itu keinginan ayah semasa hidupnya. Jadi semuanya tetap. Aku cuma mau tumpukan barang bekas, itu saja. Selain itu, aku tidak mau apapun. Nah, baru benar. Kita kan saudara kandung. Masa aku tega merugikanmu? Setelah pemakaman ayah selesai, kamu tinggallah di rumah tua ini untuk sementara waktu lagi. Sampai kapanpun kamu cari tempat tinggal dulu, baru pindah. Mas Hadi, mana bisa membiarkan kau tidur di jalan kan? Dasar si bodoh yang polos banget. Cuma dengan barang rongsok sudah bisa menipunya. Sekarang, rumah dan tanah jadi milikku Budi. Kau terlalu baik hati. Mas Hadimu menipumu. Kau tidak sadar? Dia nggak kandungku buat apa menipuku. Kakak kandung pun di hadapan uang saudara kandung itu apa? Ayahmu sudah tiada rumah dan tanah Mas Hadi yang berkuasa penuh. Kepala desa. Tadi kan Bapak bilang ya, lain. Aku juga tidak setuju cara Mas Hadi. Desing, aku jujur padamu. Sasaran Mas Hadi bukan rumah ini dan 2 hektar tanah itu. Dia incar tanah warisan ini, tanah warisan. Daerah terpencil ini, tanah warisan di sini tak berharga. Itu dulu. Sekarang sudah lain. Ada yang mau di sini berinvestasi bangun proyek rumah reotmu. Ini kebetulan ada di jalurnya. Kalau dibongkar bisa dapat tepat 10.000 uang ganti rugi. Poha, ini Disheng. Ayahmu baru dimakamkan jasadnya belum dingin. Kau malah makan di warung. Kurang pantas ya. Kepala, babi 1. Ayam panggang 1, arak murago 2 botol. Nanti aku ke makam menjenguk ayah untuk sesajen. Mau ambil makanan? Boleh, bayar utangmu dulu. Bayar utang kapan? Aku berutang sama kamu. Nah, Mas Hadimu itu. Waktu urus pemakaman ayahmu pesan di sini. 20 meja per meja 300, total 6.000. Katanya tagihan ini jadi tanggunganmu. Dia bilang tanggunganku. Langsung kau bebankan padaku. Kenapa harus aku? Karena kalian bersaudara. Katanya, pemakaman ayahmu harusnya kamu yang bayar. Masa aku tidak percaya? Uangnya nanti saja. Kasih barangnya dulu. Gue mau kasih sesajen ke ayah dulu. Barangnya boleh. Buat surat utang, biar lu nggak bisa ingkar. Dengar ya, usaha gue ini kecil. Nggak kuat kalau lu nagih. Gimana? Sudah oke? Gitu dong. Tunggu gue ambil barangnya. Dasar miskin. Di sini nggak ada yang berani ninggalin utang ke gue. Lihat anak muda itu. Ngapain sih bos yang dipegangnya? Itu barang antik. Dia sedang memberi sesajen. Barang antik. Apa benar di tempat ini ternyata ada harta seperti ini? Ayo kita periksa dulu. Amahi Engki, ayah pergi terlalu cepat. Pesan terakhir pun tidak sempat ayah tinggalkan. Mas Hadi mengambil semua peninggalan ayah rumah dan tanah. Semuanya diambilnya. Aku hanya diberi setumpuk barang tua yang tak diinginkan. Katanya itu barang ayah yang paling berharga. Ayah, kalau memang begitu, barang-barang ini akan saya bakar semua untuk Anda. Biar Anda di sana tak terus memikirkan. Sudah biar. Mas Hadi nanti tak berebut lagi dengan saya barang rongsok ini. Nah, jangan. Nafsu itu setan. Kalian siapa?
Halo, nak, saya Lee. Panggil saja Pak Hendra. Dari kota metro ke sini untuk menjenguk keluarga. Tak kusangka di tempat terpencil begini ada barang berharga seperti ini. Maksudmu spot kuno ini? Dia, itu dia nak ambil kan? Biar aku periksa. Ini spot kuno. Saya dan ayah pakai ini puluhan tahun. Kau tidak jijik? Apa orang ini tidak waras? Spot kuno rusuk. Malah dicium, digagal dari kota metro itu. Bimo, ya. Benar. Sudah pasti ini. Baunya asli 100%. Di dunia ini tak ada yang kedua. Jangan coba bohongi aku. Barang tidak berguna ini cuma pispot kuno. Ayah. Dan aku selama ini selalu buang air kecil pakai pispot kuno. Nah ini barang antik nilainya tak ternilai. Lo masa kamu nggak cium baunya? Tak ternilai. Pispot kuno juga kamu malah mencium. Nah, kamu tahu nggak betapa berharganya ini? 5 miliar rupiah dijual ke aku, ya, Mosley. Kamu waras tidak? Pispot kuno jelek. Kamu mau kasih aku 5 miliar? Kamu gila? Akting penipu ini terlalu mirip aslinya. 5 miliar rupiah seumur hidupku. Belum pernah lihat 50.000 yuan. Otakku masih waras. Transaksi selesai, uang jadi milikmu, antik ini milikku. Nah, Blaney, peringatan terakhir. Orang miskin tiba-tiba kaya bisa berkah, bisa bencana. Jangan pamer kekayaan pepatah ini. Harus selalu kau ingat. Setelah kaya rendah hatilah. Ini demi kebaikanmu. Apa-apaan ini ayah-ayah lihat. Penipu sekarang sudah merambah ke desa. Dunia luas, ada saja orang aneh. 5 miliar untuk pispot kuno. Siapa yang percaya? Tapi kalau dipikir lagi, cek ini dibuat mirip asli banget ayah. Cek palsu 5 miliar ini juga saya bakarkan untuk ayah. Dia lambat ke cari bank untuk diuangkan. Habiskan saja di sana. Cekku. Sudahlah, tertiup angin. Ya sudah, hari ini benar-benar siap. Ayah, kalau ayah melihat keadaan menyedihkan anakmu ini, sudahkah ayah memberi pertanda? Wah, ternyata kamu sendiri kembali lagi. Apa kita berdua memang ada jodoh? Sudahlah, karena kamu tetap ingin ikut denganku, kubiarkan saja. Kau ikut sebagai kenang-kenangan pembuatannya. Tampak bagus dibuang, sayang sekali. 5 miliar rupiah. Uang arwah sekarang dibuat sangat mirip asli. Sampai-sampai cek pun bisa dipakai menipu. Betul banget, dibikin kayak asli banget. Waktu aku, Enok dan ayah kakak Karam, seorang pedagang dari kota metro, beli pispot kuno. Itu yang nulis cek ini sebesar 5 miliar rupiah. Pedagang dari kota metro itu. Malah, mau bayar buat beli pispot kuno itu, Budi Santoso. Otakmu nggak sakit ya? Si bodoh aja nggak mungkin beli pispot kuno 5 miliar. Aku juga rasa nggak mungkin. Tadinya sih udah hilang, malah sendiri ditiup angin. Balik lagi. Sudahlah. Tidak usah panjang lebar. Besok aku ke kota. Beberapa hari lagi, Om Besar pulang. Jangan lupa kamu datang. Kalau saja memang ada 5 miliar rupiah. Buat apa memikirkan hal ini? Rezeki tidak jatuh dari langit. Halo, siapa ini? Apa kamu Budi Santoso? Iya, saya Budi. Ada perlu apa? Siap, Susi. Dulu, waktu ayahmu masih hidup pernah bicara dengan ayah saya tentang perjodohan kita. Aku ingin bicara berdua soal ini. Siang ini di warung nasi kota, kita bertemu langsung bahas hal ini sampai jelas. Oke, baik siang. Nanti saya datang tepat waktu. Halo, saya Budi Santoso. Kita kan sudah dewasa. Langsung saja ke intinya. Oke, silakan kamu mulai. Saya dengarkan. Saya tanya dulu, gaji kamu per bulan berapa? Saya tidak kerja. Saya cuma petani. Saat tidak musim tanam, kerja serabutan di kota rata-rata per bulan cuma 800.000. 800.000 kamu bercanda? Zaman sekarang 800.000 bisa buat apa? Biaya hidup di desa rendah. Sudah cukup. Punya rumah, punya mobil, tabungan berapa? Tidak, setelah ayah meninggal, rumah dan tanah semua kemas hadi. Mobil tidak ada, cuma ada sepeda tua. Tabungan no.
Rumah itu diberikan ke Mas Hadi. Soalnya, Mas Hadi sudah mewarisi rumah tua. Yang bobrok itu tanah warisannya. Kalau begitu, aku akan temui Mas Hadi. Tanah lusuh itu nilainya 100.000 rupiah. Sebelum kamu datang ke sini, kamu tidak tahu keadaanku. Kalau bukan karena ayahmu yang sudah tiada bilang, tanah lusuh di kampungmu itu uang ganti rugi 100.000 untukmu. Mana ada yang mau datang ke sini dengan si miskin sepertimu untuk temu kencan perjodohan. Jadi dulu saat ayah masih hidup rumah tua itu, 房子是rencananya untukku. Pantas saja Mas Hadi. Ternyata dia buru-buru merebut rumah. Rupanya dia sudah lama tahu isi hati ayah. Halo, permisi. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa kamu sangat familiar. Sepertinya tidak. Aku jarang ke kota. Mungkin kamu salah orang. Aku ingat. Bobo Budi Santoso. 2 tahun lalu saat badai besar dan banjir bandang banyak siswa kami terjebak. 7 kau nekat menggendong satu persatu anak-anak ke tempat aman, benar kan? Jangan panik satu persatu. Aku akan bawa kalian semua gendong ke tempat aman. Terima kasih. Kalau bukan kau, nanti air naik anak-anak takkan bisa selamat. Tidak apa-apa sudah. Seharusnya. Oh, kau masuk kejadian itu. Itu sudah seharusnya. Dalam situasi seperti itu, siapapun yang lihat pasti terjun untuk menolong. Bukan sudah seharusnya. Saat itu banyak orang, cuman kau sendiri. Berani mengambil risiko untuk selamatkan orang, kamu sangat berani. Dan juga baik hati tadi. Kamu kencan duta? Iya, saya nggak punya rumah, mobil, atau uang. Dia nggak tertarik. Sudah pergi. Uang, saya punya rumah juga ada. Kalau kamu mau, kita bisa coba untuk jalan bersama. Bu Guru Lestari ya? Tishin kamu, baik hati. Saya suka sifat kamu. Kalau kamu mau, kita bisa pacaran. Pak Bayar, Pak kau. Semuanya 58.000. Bagaimana kalau kita ke kota foto di studio foto? Oke. Aku ke bank. Dulu ambil uang dulu. Tunggu ikut. Nanti kalau urusan dijual, dapat 100.000. Nanti ku ajak kamu beli baju, beli perhiasan. Ke basket kuli 100.000. Banyak sekali, aku bingung. Gimana cara belanjanya? Ya iyalah. Nanti kita habis sampurkan saja uang kita. Banyak deseng. Kok bisa sampai di bank? Kamu kan orang miskin, ke bank ngapain? Mas, kok kamu bersama Susi? Ini baru aku kenalan pacarku. Ayahnya kenalan lama ayah kita. Dari dulu sudah rencananya buat dijodohkan sama aku. Gimana? Cantik kan? Lagi-lagi kamu. Kau tidak punya uang dan rumah juga tidak punya tabungan. Datang ke tempat sampah luar bang. Cuma mau memungut barang rongsokan. Urusan aku. Kesini bukan urusanmu. Kalian ternyata kenal. Mas Hadi, adikmu kebetulan sekali muncul di sini. Mungkin dia berniat pada uangmu yang 100.000 itu hati-hati sama dia. Jangan samakan orang lain sebusuk dirimu. Mas Hadi, ku ingatkan kau cewek ini bukan orang baik. Cukup. Susi itu orang seperti apa? Bukan giliranmu bicara. Kak Hadi, katanya dia adikmu, lihat ya. Penampilannya menyedihkan. Beraninya dia mengutuk padaku. Baikkan saja. Dia cuma si bodoh itu. Ayo, kita masuk. Halo, mau ambil uang. Di kartu Anda ini, saldonya tinggal 50.000. Mau diambil semua? 50.000. Kingsi doang kukira isinya banyak uang. Soal uangnya, sayalah yang paling tahu. Adik saya ini ternyata pandai sekali mempermalukan saya sebagai Mas Hadi. Saya ada uang. Nanti ambil uang saya saja. Nah susah payah baru dapat nomormu, cek itu kenapa? Di data saya kamu belum mencairkannya, Bos Lee. Maksudmu, cek ini asli? Tentu asli, nak. Jangan-jangan kamu kira saya penipu. Uang arwah itu. Budi Santoso. Kau gila bawa cek palsu. Mau nipu uang di bank. Cik uang arwah. Zaman sekarang memang aneh-aneh orangnya. Dia bukan cuma miskin, otaknya juga tidak beres. Tuan-tuan mau verifikasi cek atas unjuk ini? Ya. Kalau 5 miliar nih, ini asli. Antainya aku makan uang arwah ini. Sudah kuliah sendiri. Si miskin juga tidak. Mana mungkin punya cek 5 miliar rupiah? 100 plus 100, 1.100 ribu, 1 juta. Ternyata benar, 5 miliar rupiah. Ini asli, bukan tipuan. 5 miliar. Apa aku tidak bermimpi? Tidak mungkin, mustahil. Dia kan orang miskin, makan saja hampir tidak bisa. Dari mana dapat 5 miliar? Betul, kamu cuma teller kecil sudah periksa baik-baik. Ini kalau cek palsu bank kalian bisa ikut malu. Nanti kalau ada masalah, kamu berani tanggung jawab? Kata Gus Di, orang miskin mendadak kaya mudah cari masalah. Kalau sekarang kamu mengaku, Hadi pasti cemburu. Nanti semua orang di desa tahu. Hidupku tidak akan tenang lagi.
Iya juga, coba kamu periksa baik-baik. Ini asli atau tidak? Aku juga belum pernah lihat cek jenis seperti ini. Mungkin aku salah lihat. Dan sudah aku duga mana mungkin kamu punya 5 miliar. Ternyata begitu sok jago. Hampir aku tertipu. Tadinya aku kira dia benar-benar jadi kaya raya. Ternyata cuma gengsi doang. Kamu tahu uang 5 miliar itu bentuknya kayak apa? Sudah cukup kalian. Budi Santoso punya uang atau tidak, apa urusannya sama kalian? Berdasarkan apa kalian berani mengejeknya begitu? Kamu ini siapa? Di sini ada hakmu untuk bicara. Ya pacarku, Mas. Apa yang kamu lakukan? Bukankah agak keterlaluan, pacar? Budi, bukan maksudku menegur, tapi bisakah kamu jangan buang-buang waktu dengan hal tak nyata, dengan kondisimu. Mana ada cewek yang mau sama kamu beneran? Jujur, dan kerja keras itu yang benar. Ngerti nggak? Cuma buang waktu. Pura-pura kayak buat apa? Daisy, cek itu beneran palsu. Yang mana? Bapak Budi Santoso. Saya Budi Santoso. Halo Bapak Budi, cek. Bapak sudah kami verifikasi. Bagaimana? Kita cari tempat untuk bicara berdua saja. Bisa dibicarakan di sini. Tuan Liu. Di sini terlalu ramai kurang nyaman dibahas. Untuk hal sepenting ini, di lantai atas kami punya ruang VIP. Silakan ikut saya, kita ke atas dan bicara perlahan. Lestari, kamu tunggu di luar sebentar saja. Silakan, Kak Desheng. Saya tunggu di luar. Kalau begitu, karena ceknya asli, apakah saya sekarang bisa mengambil 5 miliar rupiah? Tentu, Tuan Leo, cek ini tidak ada masalah. Sah dan berlaku cek atas unjuk 5 miliar rupiah. Ini khusus untuk Bapak kartu prioritas 5 miliar rupiah. Sekarang Bapak sudah bisa atur PIN. Sekarang saya punya 5 miliar. Selamat Tuan Liu, mulai sekarang Bapak adalah prioritas utama bank kami. Bank kami baru meluncurkan beberapa skema investasi premium. Imbal hasil 5% setahun. Mau tahu lebih lanjut? Tidak perlu. Terima kasih. Dana ini untuk kebutuhan mendesak Tuan Liu. Nanti jika Bapak butuh apapun, silakan telepon saya kapan saja. Bank kami, Jiko Pangkau melayani. Anda layanan eksklusif 1 lawan 1. Siap datang kapanpun. Maaf, merepotkan. Kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Pak Ali, dana ini sebaiknya tidak diambil sekaligus semua. Terlalu mencolok. Kekayaan tidak bisa ditahan. Perkataan Anda akan saya ingat. 5 miliar rupiah. Semua hidup saya bahkan 50 juta pun belum pernah saya lihat dengan uang ini. Aku tak akan diganggu lagi. Tak perlu khawatir, utang janda putih ayah. Semoga arwah ayah benar melindungiku. Tuan Lee sebelum pergi katanya benar. Orang miskin tiba-tiba kaya paling mudah cari masalah. Ungkapan jangan pamer kekayaan ternyata sangat benar. Aku harus rendah hati. Kak Desheng, jadi cek itu memang palsu. Aku tak menyangka pemalsuan sekarang setinggi itu. Tadi di bank kakiku sampai lemas. Kalau tiba-tiba dapat uang sebanyak itu, aku pasti bingung. Mau mulai dari mana? Daisy, aku ngomong jujur. Mau kamu kaya atau tidak, yang kuhargai tetaplah kamu sebagai orangnya. Aku paham, terima kasih. Lestari, nanti saat waktunya tepat, akan kuberitahu kamu seluruh kebenarannya. Bagus kalau kamu paham. Ayo, kita ke studio foto di kota untuk foto bersama. Kamu tidak ingat kan? Aku hampir lupa tujuan kita. Kita kan datang untuk ambil uang. Ayo, kita beli motor dulu, terus beli baju buat kamu. Beli baju untukku. Motor juga. Kenapa? Kita kan baru jadian, wajar dong aku mau beliin kamu. Lagian, kalau sudah punya motor ke kota atau ketemu kamu juga lebih gampang. Ya sudah. Tapi sebelumnya sepakat dulu. Baju yang terlalu mahal, aku nggak mau. Hari ini ikut aku, kamu yang nggak boleh putuskan. Ayo kita beli baju. Sudah sampai ini, dia tokonya. Lihat cara dia berpakaian. Lengannya saja sudah compang-camping. Langsung ketahuan anak muda yang tidak punya uang. Iya nih. Gimana kalau mobil kita jadi kotor, nanti kita dimarahi manajer. Uang macam ini, mungkin kaca spion saja tidak mampu beli. Selamat datang Pak, selamat datang. Mau lihat mobil model apa Pak? Saya juga tidak terlalu paham. Cuma ingin beli yang harganya puluhan ribu yang kuat dan tahan banting untuk dipakai sehari-hari sendiri. Buat ke kota, kecamatan, atau kabupaten praktis saja. Desing aku puluhan ribu, aku nggak punya uang sebanyak itu. Gimana kalau beli yang lebih murah? Ngomong apa sih? Aku udah nabung puluhan ribu buat beli mobil, masih punya. Masih ngomong puluhan ribu. Kayak dia gitu, paling cuma bisa keluarin beberapa puluh yuan buat bayar bensin aja. Udah syukur, pulsa uang muka 100 ribu pun dia tidak punya. Dia juga pura-pura takjir. Nanti lihat bagaimana dia mengatasinya. Chandra juga sih, kok meladeni orang seperti ini. Pak, bagaimana dengan model ini? Ini yang terlaris di toko kami. Yang paling laris, model mobil yang praktis. Tenaganya kuat, bensinnya irit, dan sangat kokoh total. Semua biaya hanya 32 juta. Syah, saya beli yang ini. Baik, Pak, silakan tunggu sebentar, segera saya uruskan proses administrasinya. Motor 32 juta ini langsung dibeli. Maaf merepotkan.
Tidak apa-apa. Ini tugas saya hati-hati di jalan. Nanti kalau motornya ada, masalah telepon saya kapan saja. Chandra instingmu. Bagus sekali. Gimana caranya kamu tahu pria ini kaya? Iya benar, dia kelihatannya cuma petani yang miskin. Bagaimanapun tidak kayak orang yang bisa keluarin lebih dari 30 juta buat beli motor. Andai saja aku maju melayaninya. Komisi dari order ini setara gaji setengah bulan saya. Nih, kalian nggak tahu kan orang kaya sekarang suka terlihat sederhana. Itu kebiasaan unik orang kaya. Bapak yang tadi pasti begitu juga. Ya, dia ini temani cewek secantik itu. Kalau nggak punya uang, cewek secantik itu mau ikutin dia. Chandra kerja. Bagus. Bulan ini kamu dapat bonus. Seberapa? Ya. Kak Desheng lihat nggak tadi dua ekspresi sales tadi? Kamu tadi langsung gesek kartu beli mobil, mereka sampai kaget setengah mati. Wajar saja, orang lebih suka yang kaya. Nggak bisa disalahkan. Cuma sayang sih, sepeda tuaku sudah bertahun-tahun ikut aku. Sekarang cuma dibuang. Aku jadi agak sayang. Yang lama pergi, baru bisa dapat yang baru. Sepeda itu emang udah lama harus diganti di kayu. Yang nggak bunyi cuma belnya, bagian lain manapun bunyi semua bahaya banget. Kamu benar. Kak Desheng, sekarang kamu punya motor, sekarang akhirnya kamu bisa bangga di kampungmu. Dia mengangkat alisnya dan menghembuskan napas. Orang kampung Tawakor pasti timbul masalah di desa. Lebih baik tetap berpura-pura miskin. Jangan sampai orang kampung curiga. Jangan pamer. Nanti aku bilang motor ini pinjaman dari teman. Aku setuju. Kak Desheng, aku sampai rumah. Nanti kalau aku tidak mengajar, boleh aku sering ke desa menemuimu? Boleh saja. Cuma rumah tua kami itu sebentar lagi akan dibongkar. Nanti beberapa waktu lagi aku mau beli rumah di kota beli rumah. Serius? Asik. Aku ikutin Kak Desheng saja. Ya besok kamu masih harus mengajar pulang cepat dan istirahat. Kalau ada apa-apa, kapan saja telepon aku. Kak Desheng, hati-hati di jalan. Yang tadi naik motor, barunya punya Budi Santoso si miskin itu. Oh mana? Mungkin hidupnya aja susah. Mana mungkin dia beli motor? Mbak Putih. Wah, ini Budi Santoso. Bapak, kamu beberapa hari tak ketemu sudah naik motor. Motor kalian dari mana atau hasil rampokan? Mbak Putih. Dulu waktu ayah saya meninggal urusan pemakaman di tempat Mbak, saya masih utang 6 juta rupiah untuk acara makannya kan. Keluarkan surat utangnya, berikan ke saya. Hari ini saya bayar lunas. Ya, utang? Katanya mau bayar utang. Cengeng, kamu tidak gila kan? Pagi ini 100.000 rupiah pun tidak punya. Gimana mau bayar 6 juta rupiah ke saya? Aku tidak bercanda. Kasih surat utangnya, kita beres. Loh, Desheng dasar kamu ini kan cuma 6 juta rupiah buru-buru amat kita kan? Serumah tiap hari ketemu, kapan bayar saja tidak masalah. Mbak Putih, jangan begitu. Hutang ya harus dibayar. Kalau tidak kubayar, hatiku tidak tenang. Keluarkan saja bukti hutangmu, tunjukkan. Hari ini kita selesai urusan. Wah, Desheng, baru beberapa hari nggak ketemu. Sudah naik motor, bagus motor. Motor ini harganya paling nggak 30-40 ribu. Jujur saja sama kakak, dapat uang dari mana? Kak, jangan urusi ini. Buk beli. Motor pinjaman teman. Buat keperluan sehari-hari nanti akan dikembalikan. Bohong. Teman apa yang mau meminjamkan motor seharga 30 juta lebih kau naiki? Jujurlah, kau beritahu aku ini uang pinjaman dari luar ya. Aku tidak pinjam uang orang luar. Uangnya nanti akan aku berikan, aku antar. Nanti kau siapkan surat utangnya. Siapkan. Guri, jangan mau pergi dulu. Jujurlah pada kakak uangnya dari mana? Itu kan Budi Santoso. Kok dia naik motor? Beberapa hari lalu dia masih naik sepeda tua itu. Kok tiba-tiba ganti motor baru? Harganya berapa ya? Pasti dia sudah kaya. Kalau tidak, uangnya dari mana? Beli motor. Sampai sangka. Hanya dalam satu hari, hidupku sudah berubah begitu drastis. Semua ini seperti mimpi. Jangan beli motor hari ini, terlalu mencolok uang ini. Selain lestari, pokoknya tak boleh ada orang ketiga yang tahu. Harus tetap rendah hati. Kak Hendo, kok kamu datang? Desheng, warga kamu dapat rezeki besar motor baru di halaman itu. Itu beli kamu, bukan beli teman minjamin kui buat beberapa hari. Nanti juga harus balikin Kak Yanto. Ada perlu apa? Dipinjamin teman. Teman apa sih yang baik banget? Bisa minjamin motor yang 30 jutaan lebih. Kok gak tahu kamu punya teman semewah itu, Kak Yanto? Ada keperluan apa? Juga kasih tahu. Ayah bilang besok siang kamu disuruh makan di rumah. Katanya udah lama gak ketemu. Mau minum bareng kamu. Oke. Oke, aku tahu. Oh iya.
beli beberapa botol minuman bagus Wak. Bahwa bapakku suka sekali dengan begitu. Jangan pakai arak curah murah untuk mengakalinya, nanti memalukan marga Liu kita. Wah, Borik! Jarang-jarang kamu datang. Ayo masuk, silakan duduk. Wah, Pak Surya, saya beli balas sedikit budi. Katanya, kamu sudah jadi kaya, benar tidak? Dengar dari siapa? Ini sudah tersebar ke seluruh desa. Kemarin kau naik motor pulang ke kampung, katanya harganya puluhan juta. Kalau kau tidak kaya mana, mungkin beli motor semahal itu. Motornya bukan lift, itu pinjam dari teman, nanti yang harus dikembalikan. Sudah dewasa begini, omongannya tidak bisa dipercaya. Pemalas yang hanya disamakan tidak merasa malu juga. Ambil 2 botol, itu saja hitung harganya. Dua botol arak murah, total 60.000. Kukira kau benar-benar kaya. Punya uang beli arak yang cuma belasan ribu ini. Deseng kemarilah. Sebelum masuk rumah om besarmu, ada hal yang mau sampaikan. Silakan. Paman tinggal dulu waktu ayah masih hidup. Kamulah yang paling banyak menjagaku. Perkataanmu pasti akan kudengarkan. Om besarmu itu berbeda dengan kau sendiri pasti tahu. Ajakan makan hari ini. Untuk menjebakmu bicara mau tahu apakah kau memang sudah kaya. Apa rencana mereka? Aku tidak tahu. Kudengar Kak Yantomu ada keperluan padamu. Nanti di dalam. Apapun yang dikatakan om besarmu dan Kak Yanto katakan apapun. Jangan ditanggapi. Paham? Paham. Paman tidak. Kau paham, situasinya saja sudah cukup. Ingat, kalau mereka bicara kasar, anggap saja tak dengar. Jangan berdebat dengan mereka. Deseng kau akhirnya datang cuci tangan dulu. Ipar masak makanan kesukaanmu. Bukan kah? Kemarin sudah kukatakan padamu untuk bawa beberapa botol anggur bagus. Kok cuma bawa yang ini? Sekarang masih pelit urusan begini? Keadaanku, Kayanto, kau masa tidak tahu dari mana dapat uang beli minuman bagus? Ternyata langsung mulai menguji makan malam ini bakal seret. Disinggukan Ipar Yusuf ke campur. Soal motor yang kamu beli, sekarang seluruh desa sudah tahu. Katanya motor itu harganya puluhan ribu. Jujurlah kasih tahu Ipar dari mana dapat uang sebanyak itu. Ipar masakan di dapur hampir kosong. Jangan selalu tiang coba alihkan topik kan. Nanti saya tanya lagi. Deseng datang. Minuman ini nanti kamu bawa pulang. Udah gede gini bawa minuman seperti ini, nanti minum arak pilihan saya. Tidak apa, Om. Saya minum yang ini saja. Oh ya, Om. Kenapa Mas Hadi tidak datang? Mas Haji Mo itu jiwa dan hatinya sudah ditarik kabur ke kota oleh perempuan keluarga Su itu terpikat. Setiap hari mengitarinya. Linglung tergila-gila. Aku yakin dia akan menghabiskan harta peninggalan ayahmu habis semua. Susi dari keluarga Su. Betul, dialah itu. Sebenarnya, gadis itu dijodohkan untukmu oleh ayahmu dulu. Waktu ayahmu masih hidup. Tidak menyangka malah oleh Mas Hadimu disabet duluan ya. Lagi pula kalian kan, saudara, siapa yang nikahi? Ya sama saja. Lagi pula, Susi itu cantik, keluarganya juga. Kayak nikah dengan Mas Hadi. Lebih baik daripada denganmu kan? Setuju kan? Sudahlah, jangan banyak bicara. Ini kan hal baik gadis keluarga Su itu sombong dan angkuh materialistis, suka hartawan. Bukan pasangan yang baik. Tidak pantas untuk deseng kita. Tidak pantas untuknya. Tuduh dia begitu melarat makan saja susah. Susi terlalu baik untuknya, jelas sekali. Kepusiran Pamti kami siapa? Mama membelanya. Aku sudah punya pacar. Perempuan itu tidak ada hubungan denganku. Pacar? Kau sudah punya pacar? Namanya siapa? Dari kampung mana? Kerjanya apa? Cantik tidak? Budi ingin. Ayahmu sudah tiada. Jodohmu harus ku kawal. Lain hari bawa ke rumah. Biar orang besar beri penilaian. Agar kamu tidak tertipu tanpa sadar. Ini tidak usah Om Besar repot-repot memikirkan. Kalau Anda benar peduli urusan keluarga, lebih baik perhatikan Mas Hadi. Itu baru tugas orang yang lebih tua hal yang harus dilakukan. Budisan tusuk, apa maksudmu? Bilang ayahku tidak ngurus apa-apa. Kenapa marah sekali? Aku salah ngomong.
Sudahlah, Dep. Apa ni? Budi. Kita kan satu keluarga. Jangan bicara seperti orang lain, urusan lain. Om tidak ikut campur. Motor kamu itu sebenarnya ada masalah apa? Sudah muter-muter lama. Akhirnya bicara yang penting. Hari ini aku dipanggil kemari. Pasti cuma untuk nanya tentang motor. Sudah aku bilang itu dipinjamkan teman. Nanti akan segera kembalikan. Dipinjamkan teman? Teman mana yang begitu baik hati? Mau meminjamkan motor senilai lebih 30 juta seenaknya? Aku sudah hidup sekian lama. Aku belum pernah lihat orang yang sebaik dan setulus dia. Betul, Budi Santoso. Kita ini satu keluarga. Kalau ada masalah, jangan disembunyikan. Kalau kau melakukan hal buruk di luar, kita bisa cari solusinya bersama. Daripada nanti mereka datang ke rumah menuntut. Kau menangis pun sudah terlambat. Aku tidak melakukan hal buruk. Temanku itu sangat akrab denganku. Mobilnya boleh kupinjam selama apapun om besar. Kalian jangan khawatir. Budi Santoso, apa maksudmu? Kami semua hanya demi kebaikanmu, katanya itu dari teman. Baguslah, mengikuti sport. Kalau gitu, temanmu itu namanya siapa? Rumahnya di mana? Ini tidak bisa saya kasih tahu. Lagi pula, saya yang berbuat salah. Sudah, jangan tanya lagi. Sunmala Desheng sudah tahu situasinya. Dia tidak mau bicara. Pasti ada alasannya sendiri. Kalian jangan cari tahu lagi om besar. Saya sudah kenyang. Saya duluan ya. Pergi saja. Ayah, kau tidak sadar. Sorot matanya, berubah dulu saat ketemu kita. Dulu tak berani angkat kepala, sekarang berani membantah kita. Pasti dia sembunyikan sesuatu dari kita. Benar menurutku, dia pasti jadi kaya. Kalau tidak, mana mungkin dia naik motor semahal ini dan berani bersikap keras. Aku juga rasa ada yang tidak beres. Besok kau temui kepala desa, coba selidiki dia. Kalau benar dia jadi kaya, jangan biarkan dia nikmati sendiri. Hanya sebuah motor. Menarik banyak orang mengujiku. Semuanya seperti serigala kelaparan menatapku. Kalau mereka tahu aku punya 5 miliar rupiah, semua orang desa bakal ngepung depan rumah buat minjam uang. Simpan ke sini paling aman. Nggak ada yang nyangka aku nyimpan kartu bank 5 miliar rupiah di dalam sepatu Desheng. Tiga di rumah. Kakak datang. Desheng, jujurlah sama kakak. Lagi buat nangkal di luar, ya. Memang kau ya, di halaman itu gimana sih? Jangan dengar omongan orang desa. Bukan mobilku. Punya temanku yang dipinjamkan padaku untuk beberapa hari. Nanti harus dikembalikan. Kang cuma pinjaman tanah Desheng. Lihat mata kakak, katakan lagi dulu. Kalau bohong matamu selalu liar. Sekarang, masih sama kau bohong. Kami makin aku, tapi kali ini lain. Urusan ini tak bisa kuceritakan padanya, Kak. Jangan khawatir. Aku benar-benar tak melakukan hal buruk. Mobil ini dapat dari mana? Kamu juga jangan tanya. Ngomong-ngomong, kamu cari saya hari ini. Ada keperluan apa? Desheng, kakak jujur ya. Ponakan kakak ni sebentar lagi nikah. Sama suami kakak masih kurang 50,000. Kakak sudah kehabisan akal baru cari kamu. Bisa nggak kamu pinjamin kakak 50,000? Kakak dari mana? Aku bisa dapatin 50,000 itu. Jana warisan keluarga sudah ke Mas Hadi. Kamu kan sudah tahu. Desheng, jujur saja. Desheng, jadi kita semua bukan kakak yang paling sayang padamu. Sekarang kamu cuma mau membohongiku? Katamu tak punya uang, tapi bisa naik motor puluhan ribu. Cih, mau bohong? Sampai kapan? Sudah sering saya bilang, motor ini pinjaman teman, nanti harus dikembalikan. Saya benar tak punya uang, Kak. Bukan tidak mau bantu, tapi saya memang tak bisa bicara. Ya sudah, nggak mau pinjam. Urusan beres. Aku emang dari awal nggak ngarep kamu bisa bantu apa-apa. Jangan, warisan itu udah dijual 100,000. Aku akan cari Mas Hadi baiknya itu. Kak, jangan gegabah. Mas Hadi itu kan kamu juga tahu gimana mungkin dia mau keluarin duit yang udah di tangan Puk. DJ ini pesan terakhirku. Kalau di luar sana, kamu beneran minjam uang atau berbuat salah. Berhenti sekarang masih bisa. Jangan sampai nanti bisa berimbas ke keluarga. Besok yang pertama bayar utang kau, janda putih 6 juta rupiah juga. Lalu ke kota cari rumah. Rumah sekarang sudah diawasi Om Sa. Tanah warisan juga mau dijual Mas Hadi. Aku harus cepat cari untuk diriku tempat tinggal.
Wah, Desyen kok hari ini datang sepagi ini. Cepat masuk, duduk mau makan apa? Nggak perlu, Mbak Putih, aku hari ini bukan datang untuk makan. Ini 6 juta rupiah. Biaya pemakaman ayah hutang untuk acara makannya. Tolong dihitung pastikan jelas jumlahnya. Nak, kamu ini ngapain sih? Jadi, rasa-rasa kita kan tetangga. Uang kapan saja boleh dibayar. Wah, aku masak lagi. Lebih baik jelas. Saudara kandung pun hitungannya harus jelas. Tapi ada satu hal harus dijelaskan. Katakan saja, apapun, Mbak Putih setuju. Mulai sekarang, Mas Hadi, Liu Hadi itu Mas Hadiku. Aku tetaplah aku. Kalau nanti dia punya utang di tempatmu, itu bukan urusan saya. Sentai, jangan khawatir perkataanmu. Saya ingat. Tapi, Bu Jong, jujur sama aku. Saya mau kamu dapat uang berapa? Nggak banyak kok, nggak bocor saya. Ini uang pinjaman dari teman, cuma untuk utang lama dengan utang baru. Jangan sok-sok lah. Untuk utang dengan utang baru, bisa beli motor seharga 30 jutaan. Jadi pasti sudah sukses. Kepala desa, Kak Yanto. Lagi ngapain kalian? Kenapa pada nongkrong di sini? Budi tenang dulu. Kami mencarimu. Ada hal penting yang mau kami sampaikan, masalah penting itu. Begini keadaannya. Di luar sana kan ada pengusaha besar yang mau mendanai pembangunan jalan untuk desa kita. Tanah warisan lamamu itu kebetulan ada di jalur rencana jalan. Kami datang untuk berunding denganmu tanah warisan itu. Setelah ayah meninggal, bukankah tanah itu sudah diberikan pada Mas Hadi, yaitu Hadi? Soal ini kalian cukup bicara dengannya. Jangan libatkan saya, jangan bicara begitu, Dasyeng. Kalian kan saudara kandung. Lagi pula, rumah tua itu masih kamu tempati kan? Soal ganti rugi penggusuran. Harus kamu setuju dulu. Kubu amat. Ternyata sasarannya saya. Tanah warisan itu sudah diberikan ke Hadi. Cisim Jibi paling tahu. Sekarang pakai perbaikan jalan sebagai alasan. Intinya mau paksa saya bayar. Kepala desa, kalau ada maksud bicara langsung, jangan berbelit-belit. Ya, memang langsung begini. Bames besar itu sudah setuju memberi dana. Tapi perbaikan jalan ini kan untuk kebaikan seluruh desa. Jadi kami di desa sudah musyawarah setiap rumah tangga menyumbang lebih banyak. Kekurangannya nggak banyak, cuma kurang 10 juta. Kami sudah sepakat kan sekarang kamu sudah sukses. Kamu cukup bayar 5 juta saja. Nanti setelah jalan, jadi kami akan di pintu masuk desa mendirikan prasasti amal menempatkan namamu di bagian paling atas. Betul, Desyeng? Kamu cukup bayar 5 juta, bukan apa-apa. Cuma, nanti jalan di sini, kamu juga akan bangga. Nama pertama di prasasti amal. Pasti nama kamu betapa bangganya. Mana saya dapat 50,000? Lagi pula, saya tidak punya uang, siapa bilang saya sudah sukses? Zishing, jangan merendah diri. Tadi banyak yang lihat kamu keluar dari rumah makan janda piutang pesta luka ayahmu. Beberapa ribu tuh. Tadi kan baru kamu bayar, masih bilang tidak punya uang itu. Saya pinjam dari teman pinjam. Diam lagi. Dari mana kau punya begitu banyak teman kaya? Kelihatannya kau cuma tidak mau bayar. Percaya Mas Presiden. Tidak percaya, ya sudah. Sikap apa ini? Sampaikan jalan desa ini untuk kebaikan keturunan kita. Nanti namamu akan diukir di batu prasasti pintu desa paling atas, sungguh membanggakan. Yanto, kalau memang begitu membanggakan, lalu kau bayar berapa? Saya kondisi keluarga saya, kau kan sudah tahu. Saya bayar 500. Kamu kan gagah. Keadaan keluarga 10 kali lebih baik dari saya. Kamu cuma bayar 500 gilanya. Saya adik disuruh bayar 50,000 yen Dodi. Mana muka kamu? Kamu kan tahu bisnis saya masih pakai utang hidup saja. Masih serba sulit. Berbeda dengan kamu. Sekarang kamu sudah kaya, masih pelit soal uang segini. Sungguh keterlaluan, tidak tahu malunya. Kamu sendiri pelit banget. Masih beraninya menyuruh saya bayar 50,000. Jadi untungnya untuk kalian semua. Tapi biaya cuma saya yang tanggung sendiri. Sudah, jangan bertengkar. Kau yang tomut lagi kesulitan keuangan. Gimana kalau begini? Kamu bayar lebih dikit 30,000 saja. Sisanya kami yang atur.
Nggak usah dibahas lagi. Perbaikan jalan itu kan hal baik saya dukung, tapi saya sama seperti yang lain. Kontribusinya sama. Orang lain bayar berapa, saya bayar segitu. Soal prasasti nama atau reputasi, aku nggak mau. Lagi ngapa ya ini? Dikelilingi banyak orang. Ramai sekali. Hadi, kamu datang pas banget. Lihat nih adikmu. Desa mau bikin jalan, itu kan buat kepentingan umum. Suruh dia nyumbang dikit. Dia aja nggak mau rasa kebersamaan, nggak punya sama sekali. Nyumbang uang apaan? Desa mau bikin jalan betul. Tiap keluarga harus bayar. Satu keluarga 500.000. Desa nggak mau bayar mati-matian. Coba kamu nasihatin dia. Bagus banget, satu keluarga 500 dari malah maksud aku bayar 50.000. Sekarang di depan Hadi langsung jadi 500. Jagoan akting kalian. Cuma 500 yuan. Kita bayar pun nggak apa-apa. Pelik amat sih. Takut malu kalau ketahuan. $500. Tadi mereka tidak bilang begitu. Nah, mereka bilang perbaikan jalan masih kurang 100.000. Minta saya sendiri bayar 50.000. 50.000. Kalian di sini mau tipu orang bodoh ya? Dengar ya. Cuma mahal 500 lebih 1 sen pun nggak. Adi, jangan asal ngomong. 50.000 itu untuk ini kehormatan besar bagi Deseng. Desa akan mengukir namanya di puncak prasasti. Ini kehormatan yang sangat besar. Orang lain pasti menginginkannya. Dia kan kaya. Masa sih? Apa kalian salah paham? Makan saja dia hampir tidak mampu. Mana mungkin punya 50.000? Kok bilang dia tidak punya uang? Lihat motornya. Ya, dia kendarai. Harganya lebih dari 30.000. Kalau tidak punya rezeki, bisa beli motor mahal begitu? Betul motornya masih baru. Pasti lagi jadi kaya raya di luar. Kalau tidak, mana mungkin tiba-tiba dia jadi sok kaya? Kata kalian nih jadi kaya di luar. Tentu saja. Nggak cuma kaya. Saudaraku ini juga punya cek 5 miliar rupiah. 5 miliar? Cek 5 miliar. Apa aku tidak salah dengar? Mas Hadi kan tadi kamu tidak percaya. Sudah. Cuma bercanda sama kalian. Lihat kalian pada ketakutan. 5 miliar. Kejadian mimpi di siang bolong begini. Kalian masih percaya? Kalau begitu, Desing masih seperti dulu. Tidak punya uang sama sekali. Sudah bacakan, aku tidak punya uang. Kalian sendiri yang tidak mau percaya. Tidak. Kalau engkau tidak punya uang, motor yang harganya lebih dari 30 juta itu bagaimana? Lalu utang acara duka ayahmu pada janda putih 6.000 yuan, kok bisa langsung kau lunasi? Sudah kukatakan, motor itu hasil pinjam. Sedangkan utang pada janda putih, itu tabungan terakhir ayah sebelum meninggal yang beliau titipkan padaku. Aku tak pernah tega menggunakannya. Sekarang, pas untuk bayar utang. Kan sudah, kuduga mana mungkin dia seperti orang kaya, kerjanya cuma bengong seharian, mana mungkin sukses. Iya, kukira desa, kita punya taipan, ternyata cuma lelucon. Mina juga dari kecil dia tak pernah keluar desa. Oke pun tak ada kesempatan. Ayo bubar, ngapain berkerumun di sini? Cuma buang-buang waktu-waktu dan tenagaku. Sungguh sial. Tianzhan, Jujur katakan padaku, kau kenapa sebenarnya? Sudah kujelaskan semuanya padamu. Percaya tidak percaya? Terserah. Tidak. toko tidak beres. Tidak beres apanya? Aku tidak beres di mana? Aku tidak bisa jelaskan, tapi rasanya tidak beres. Kau sudah beda dari dulu. Pasti kau sembunyikan sesuatu dari kami aja. Legend Mas Hadi tahu hatimu sedang tidak enak. Tapi dengarkan nasihatku. Jangan pernah kau sentuh uang yang bukan hakmu. Bagaimana? Kalau nanti mereka datang ke rumah kita, seluruh keluarga kita akan ikut kena getahnya. Kapan aku pernah ambil uang yang bukan hakku? Masih membantah? Kalau kamu tidak ambil uang yang bukan hakmu, lalu dari mana kamu bayar 6 juta rupiah dari janda putih itu? Jangan pakai tabungan penguburan ayah untuk membodohiku. Aku lebih tahu daripada siapapun. Waktu ayah meninggal tidak meninggalkan uang sebesar pun. Kini rahasia ayah untukku disembunyikan. Kamu pasti tidak tahu. Hadi, tanah. Warisan kalian itu, proyek jalan ini dapat ganti rugi berapa? Minimal 100.000. Astaga, screw it untukku. Kalian sangat beruntung. Semua karena proyek jalan rezeki besar bisa didapat. Oh ya, Hadi, katanya bos besar proyek jalan itu akan datang sendiri tanda tangan kontrak. Oh, kalian pernah lihat bos itu belum? Wajahnya seperti apa? Lihatlah dia. Masih sok-sokan naik motor tua. Sudah besar begini sepanjang hari menganggur saja. Masa tidak tahu carinya cari kerja? Itu kan dua bersaudara. Kok bedanya jauh sekali? Lianza, nak, kita ketemu lagi Bos Li. Motornya keren ya, nak. Mau kemana nak? Bos Li, kok bapak bisa ke sini? Bos Li, bapak-bapak kenal Budi Santoso? Tidak kenal.
Tapi beberapa hari lalu saya lewat sini naik mobil. Mobil saya nyangkut di lumpur. Nah, inilah yang bantu. Saya didorong sampai keluar. Pemudanya baik sekali. Hatinya baik. Benar. Wah, tidak menyangka. Jadi Bapak adalah yang nyumbang perbaiki jalan, Bos. Li senang sekali bertemu. Sudah saya duga. Budi Santo semua anda mungkin kenal Bos Li orang besar seperti beliau. Ternyata cuma bantu mendorong mobil. Ke? Dia malah dapat keberuntungan sampai bisa bantu Bos Lee. Orang sepenting beliau mendorong mobil. Bos Lee, kedatangan bos hari ini ada arahan khusus. Tidak aga, saya menyumbang untuk kota dana perbaikan jalan 10 juta. Saya datang untuk melihat kemajuannya. Soal perbaikan jalan, bos tidak perlu khawatir. Dana dari kota untuk desa kami pastikan akan digunakan tepat sasaran. Dana perbaikan jalannya masih cukup? Cukup. Kok tidak cukup? Uang yang Bapak berikan sangat berlimpah. Satu jalan saja. Cukup, 2 jalan pun masih cukup tunggu. Saya ada pertanyaan. Budi Santoso, kamu apa? Ada masalah? Bicaralah, nanti dengan saya tidak kepala desa. Saya mau tanya sekarang ucapanmu tadi dulu. Tidak begitu katamu? Saya bilang apa? Saya tidak bilang apa-apa. Tingbai, jangan cari gara-gara di sini. Tuan Li susah-susah datang. Jangan sampai memabukkan keluarga besar Li urusannya. Nanti saja di rumah. Saya tidak cari gara-gara. Urusan ini harus jelas hari ini. Jangan halangi dia. Saya suka melihat keributan dan menilai kebenaran. Kalau ada masalah, bicaralah di sini. Saya akan menjadi penengah. Karena Tuan Li sudah bilang begitu. Saya akan jujur. Tadi kepala desa dan warga desa menghadang saya di sini. Katanya, dana pembangunan jalan masih kurang 100.000 Pak Li. Jangan dengarkan omongannya. Ini menyangkut urusan internal desa kami beberapa hal. Bukan urusan Anda, omong kosong. Tadi banyak saksi semua mendengar jelas. Kok sekarang di depan Pak Li dana perbaikan jalan desa kita tiba-tiba tidak kekurangan uang? Ini logika apa? Saya juga berniat baik untuk desa. Uang Pak Li harus digunakan untuk hal penting. Kalau nanti dananya kurang gimana? Di desa kita kumpulkan saja sedikit dana dari sekarang untuk berjaga-jaga. Jadi kamu mau saya sendiri yang harus menyumbang 50.000? Dari mana saya bisa dapatkan 50.000? Kenapa tidak minta Yanto saja yang bayar 50.000? Itu bukan cuma rumor yang beredar di kampung. Apakah itu rumor? Siapa tahu kamu benar-benar tidak punya uang. Semua orang mengira kamu sudah kaya raya. Makanya saya minta kamu menyumbang lebih banyak. Itu juga untuk kepentingan bersama. Jadi orang jujur pantas dimanfaatkan kalian. Dikerumuni dan ditagih uang hanya karena ucapan sembarangan orang lain kalian berani merampok uang secara terang-terangan. Sudahlah, saya paham, tapi ini urusan internal desa kalian. Saya sebagai orang luar tidak ikut campur benar. Kata Bos Li tempat ini semua hanya urusan kecil di desa kami. Tidak perlu dipermasalahkan Bos Li. Anda harus tinggal dulu, makan hidangan sederhana dulu sebelum pergi. Tidak usah makan, saya datang hari ini hanya sekadar melihat-lihat sumbangan uang saya untuk perbaikan jalan sudah terrealisasi dengan baik. Atau belum? Sekarang tampaknya masih perlu langkah-langkah tambahan. Maksud Bos Li, maksud saya dana untuk perbaikan jalan ini sebesar 10 juta yuan. Mulai hari ini, setiap pengeluaran akan saya kirimkan petugas khusus untuk memeriksa dan mengecek. Supaya tidak ada yang dengan dalih perbaikan jalan mengambil keuntungan pribadi. Bos Li ini tidak perlu serumit ini kan? Hadi, temanmu ini sudah beda ya? Tidak kau rasakan? Berubah? Mana ada? Aku tidak merasa. Bukannya cuma lebih berani melawan kepala desa. Kuga Desheng, kamu datang? Naik, aku antarmu ke kota beli baju baru. Kita sekalian pergi melihat-lihat rumah. Lihat rumah Kak Desheng. Kamu mau pergi beli rumah di kota? Iya, rumah lama di desa. Karena pembangunan jalan nanti akan dirobohkan. Kita harus punya tempat sendiri. Tidak bisa terus hidup menumpang. Ki dan Desi, tunggu sebentar. Lestari, kamu mau apa? Beli rumah, bukan hal sepele. Uangmu belum tentu cukup. Aku sudah hidup hemat beberapa tahun dan menabung lebih dari 30.000 yuan. Ini semua untukmu. Kerabat yang disebut-sebut dekat itu hanya karena beberapa desas-desus tak berdasar langsung mengerumuniku untuk menguji dan mencari celah. Hanya Lestari yang tak banyak bicara malah rela memberikan semua tabungannya. Tidak usah, Lestari. Uangku cukup. Ayo, kita beli baju dulu, lalu cari rumah. Semua orang lihat suka apa, beli saja ya. Selamat datang. Suzy. Budi Santoso? Kok kamu? Kamu kerja di sini? Kak Budi, dia siapa? Namanya Susi. Sekarang dia pacarnya Mas Hadi. Budi Santoso, jangan langsung bicara di sini. Ya karena dulu aku tidak suka padamu. Sampai segitunya kau menghina aku. Oke. Kenapa aku harus menyukaimu? Apa maksudmu? Kau tidak suka padaku? Harusnya dari awal kita sudah tidak mungkin. Maksudmu Hafid? Jangan-jangan kau datang ke sini ingin merebutku kembali? Ku kasih tahu Budi Santoso, jangan harap. Mungkin kau harus ke toilet. Maksudnya? Lihat wajahmu di cermin. Lihat dulu keadaanmu sendiri. Mau apa kamu? Aku tahu Budi Santoso. Kau sengaja bawa perempuan ini untuk pamer di depanku, ya? Mau lihat aku risau? Ya!
Si mati-matian banget, usahanya kekanak-kanakan banget. Budi Santoso, kau yang isi kantongmu nggak ada isinya itu. Berani-beraninya menghina aku. Kamu juga nggak lihat ini. Tempat seperti apa? Baju di sini satu biji setara gajimu sebulan. Ngerti nggak? Terus apa? Menghina kamu? Cuma karena sekarang taat hukum. Nanti kamu saya tampar. Percaya? Coba sentuh aku. Dua tamu maaf mengganggu mau beli baju. Ada yang bisa dibantu? Beli baju. Dia uang beberapa puluh ribu saja tidak punya baju. Kalau dia beli kan ini saya makan. Tengah saya ganti ya. Masing-masing 2 set yang cocok. Baik-baik, silakan ke sini. Segera saya tunjukkan yang terbaru. Budi Santoso. Jangan sok jagoan di sini gengsi doang. Ya dulu, nanti pilih-pilih lama, uangnya nggak ada. Terus diusir yang malu kamu sendiri. Kak Deseng punya uang atau nggak urusanmu apa? Jangan sok di sini membanggakan diri sendiri, Pak. Mbak, coba lihat beberapa model ini. Semuanya baru datang model yang lagi tren dasar bodoh. Kamu beneran kasih mereka baju. Dia nggak sanggup beli. Ini cuma buang-buang waktu. Nggak sanggup beli. Kamu lihat dia bawa mobil apa ke sini? Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa? Mana? Mungkin dia sanggup beli mobil semahal itu. Kik Kak Desi mutu yang di luar tu. Benar punyamu. Urusanmu apa? Tadi kan masih sok jago. Bukan begitu cuma bercanda sama Kak Deseng. Aku pun pikir sama Kak Deseng, mana mungkin serius ngomong gitu. Jago banget jadi penjilat. Macam ini. Bikin naik banget. Cuma ini beberapa helai tolong. Oke, baik Pak. Tunggu sebentar. Saya hitung harganya dulu. Totalnya 1.300. Anda yakin semuanya mau diambil? Ya, semuanya. Wah, Kak Wang, kamu urus yang lain saja. Aku dan Deseng kan teman lama. Biar aku bungkuskan bajunya. Di sini kalau jual baju ada komisinya kan? Benar, kau Anda kenal Susi. Pak, kami bisa hitung penjualannya untuk dia. Enggak, kalau aku tidak kenal dia. Baik. Pak, saya langsung bungkuskan Mas Deseng. Bungsuk mahabbal. Ayo pergi lihat rumah. Budi Santoso, tunggu saja. Hebat apanya? Sok hebat. Tidak. Aku harus tanya Hadi. Budi Santoso pasti benar. Kalau tidak, mana mungkin beli motor? Bahkan tanpa ragu, habiskan 1.000-an untuk baju. Mas Budi, sekarang kita kemana? Lihat rumah dulu soal tadi. Jangan pikirkan. Aku nggak kepikiran nih. Itu mereka yang buta. Cuma bisa bersikap sombong. Marahi mereka tidak sepadan. Kok dia tiba-tiba sekaya itu? Beli motor puluhan juta. Sekarang tanpa mikir langsung beli baju lebih dari 1.000. Lawa Xiaoxue, kok tiba-tiba nelpon aku? Kangen ya? Mana? Adik-adik, aku tanya teman dekatmu Budi Santoso, ada masalah apa sih? Budi Santoso dia kenapa lagi? Bikin kamu marah? Hari ini dia tiba-tiba wanita yang dulu itu datang ke toko baju tempat aku kerja buat beli baju belanjanya lebih dari 1.300 yuan. Mana mungkin? Dia aja makan, hampir tak cukup. Dari mana dia dapat uang 1.000-an lebih? Mana mungkin aku salah kenal orang lagi pula dia naik. Bodoh. Dia harganya lebih dari 30.000. Itu kan dia pinjam dari temannya. Aku sudah tanya dia dari dulu. Dipinjam. Pernah lihat siapa yang pinjam motor orang lain? Tiap hari ini kendaraannya itu mana-mana masih seperti baru. Kenapa? Susi bilang Budi Santoso hari ini di kota toko pakaian habiskan lebih dari 1.000 yuan buat beli baju. Kan aku bilang, aku dari dulu curiga dia tidak beres. Pasti dia sudah kaya. Kalau tidak, mana mungkin dia segitu royal? Tapi dapat uang dari mana? Kondisi keluarga kita, bagaimana kamu juga tahu. Gimana kalau nanti pas Deseng pulang, kita coba uji dia. Ngapain? Tunggu dia pulang. Sekarang juga kita geledah rumah lamanya. Lihat apa yang dia sembunyikan dari kita. Kak Deseng, rumah-rumah di sini kelihatannya sangat mewah ya. Harganya berapa sih? Uang kita cukup enggak? Wah. Tenang, buat beli rumah masih cukup. Nanti kita tinggal di sini. Gak usah lagi pulang ke desa kamu itu, dihina lagi. Dulu aku nggak nyangka bisa punya rumah bagus di kota. Ini semua berkat ayah dekat di spot kuno peninggalan ayah. Kamu Budi Santoso? Kamu Wahyu? Wahyu, dari kelas 3 SMP. Wah, lama tidak bertemu. Sudah bertahun-tahun, sekarang sudah beli rumah di perumahan asri. Setelah lama tidak bertemu, kamu sukses sekali. Wah, ini IPA. Cantik sekali. Deseng, hebat juga dapat pacar yang bagus. Jangan asal bicara ngomong-ngomong. Kok bisa ada di sini? Ya terpaksa, harus cari nafkah. Sekarang aku cari agen di sini. Ayo, wajah. Kamu lihat-lihat tipe unit terbaiknya. Wow, Deseng rumah 300 juta. Langsung dibeli, itu pun bayar tunai. Sukses apa? Cuma lagi beruntung. Bisa beruntung itu juga hebat. Deseng, beberapa hari lagi ada reuni SMP. Kita ada pesta di restoran mewah sini. Hotel besar kamu sekarang sukses banget. Nanti harus datang ya reuni. Kok aku sama sekali tidak dengar kabarnya?
Untuk pergi, pintunya kunci rapi. Ini pasti ada yang membongkar masuk ke pekarangan Desheng. Akhirnya kamu pulang juga. Kami menunggumu di sini sudah lebih dari sejam. Kalian obrak. Abrik kamar aku. Kamar mau apanya? Seluruh rumah ini punya aku. Sekarang kau cuma tinggal sementara di sini, sementara saja. Aku bisa obrak-abrik sesukaku di rumahmu ini. Baik, aku pindah keluar saja. Tasa, jangan berpura-pura tidak tahu. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Mas Hadi. Bukankah kamarku sudah kau obrak-abrik habis-habisan? Tak menemukan yang kau carikan. Stesen kami memang tak menemukan apa-apa, tapi kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau tidak mau jujur, kami akan datang menggerebek setiap hari. Setiap hari kami gerebek. Boleh juga, saya juga mau pindah. Rumah ini juga akan dirobohkan. Mau gerebek seperti apapun, silakan. Engkau mau pindah beneran? Budi Santoso jujur saja katakan padaku. Apa engkau beneran jadi kaya? Saya mau pindah kemana? Bukan urusan kalian. Mulai besok. Kita jalan masing-masing. Kita saling urusi. Mau pergi? Gak segampang itu. Kalau hari ini kau tidak jelaskan, jangan harap bisa keluar dari sini. Akhirnya harus berakhir, sudah mau berkelahi. Lihat kelakuan kalian. Saudara sendiri. Di halaman mau berkelahi. Kalau tersiar kabut, tidak takut diejek seluruh desa. Paman Tiga. Bukan kami yang mau mulai. Budi Santoso ini tidak jujur. Dia menyembunyikan sesuatu. Apa yang dia sembunyikan? Mencuri atau merampok? Sudahkah kalian membongkar kunci menggeledah kamarnya? Budi Santoso. Kau bisa sembunyi sementara. Tidak selamanya. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Lambat laun kami akan tahu. Tunggu saja. Nanti setelah aku urus urusan kakak kita, aku akan kembali tanya kamu. Aku yakin kamu tidak bisa sembunyikan selamanya. Warga desa itu memang begitu. Memandang rendah si miskin, menyanjung si kaya. Lihat ada yang bisa diambil untungnya. Langsung ingin menempel bagai perekat kamu ini. Masih terlalu hijau. Aku hanya tak menyangka. Bahkan keluarga sendiri pun ternyata tidak punya prinsip. Selama ini kukira seburuk apapun. Mereka masih memikirkan tata krama dasar sekeluarga. Sesama keluarga. Orang lain ingin memerasmu. Tapi sebagian keluarga ingin menghisap sampai ke tulang baru puas. Paman Tiga, kamu benar. Mulai hari ini, aku takkan lagi pada mereka punya harapan apapun. Bagus kalau sudah tahu. Saat kau susah mereka menghinamu, menginjak-injakmu. Saat hidupmu membaik mereka iri hati. Ingin memotong dagingmu sampai habis Paman Tiga. Kamu datang hari ini, pasti ada sesuatu kan? Aku datang mengingatkanmu. Waktu di pintu masuk desa, kau sudah sangat mempermalukan kepala desa. Bahkan memotong sumber uangnya. Sekarang dia benci padamu bencinya sampai menggerak. Dia sedang mencari cara untuk menyusahkanmu. Aku tahu, Paman Tiga. Sudah lama kuduga, dia tak akan berdiri saja berhenti begitu saja. Bagus kamu kau tahu. Kepala desa di desa ini sudah berkuasa. Bertahun-tahun koneksinya banyak. Dan dia pendendam. Kau sendiri takkan bisa melawannya. Kau bisa cepat-cepat pindah dari sini. Aku akan pindah keluar dalam beberapa hari ini. Baik. Aku jadi lega. Kamu jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, cari aku dulu. Untungnya, kartu bank ini kusembunyikan di tempat yang aman. Kalau tidak, pasti sudah mereka ambil hari ini. Kartu ini tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Rumah tua ini sudah tidak aman lagi. Harus segera pindah. Siapa? Pagi-pagi sudah ngetuk pintu. Kau datang lagi. Dan kau bawa dua anak ini, ikut dibawa. Desheng, aku sudah dengar semuanya. Masih kau sembunyikan dariku sampai kapan? Kak, bicara apa? Aku sembunyikan apa? Aku baik-baik saja, masalah apa lagi? Kau masih berpura-pura kejadian di pintu desa kemarin? Seluruh desa sudah tahu kepala desa bawa puluhan orang. Pelangi dan minta uang paksa, kau buat kepala desa marah. Berani kau bilang. Tidak mau cek sama sekali. Kau wajib buat apa? Dia mau cari masalah menghindar pun tak bisa. Wah, setiap aku mau pindah dari sini. Aku mau pindah. Mau pindah ke mana? Ayah cerita meninggal. Anak keluarga, semua sudah diwariskan ke Hadi. Mau pindah ke mana lagi? Semua tinggal di bawah jembatan. Aku juga bersihkan pacar. Saya guru SD di sini. Orangnya baik. Dia tidak keberatan aku miskin. Aku mau tinggal sama dia. Nanti kalau sudah mapan baru kita nikah.
Deseng, kamu sudah berubah. Dulu lihat cewek aja langsung malu. Dulu bahas pacaran aja kamu kesal. Sekarang malah pacaran sama guru. Apa matahari terbit dari barat? Ajaib sekali. Kau orang bisa berubah kok. Dulu aku miskin. Semua meremehkanku. Bahkan anjing pun berani menggonggongku. Sekarang aku tak mau lagi hidup seperti dulu. Bukan berubah, kau sekarang punya keyakinan diri. Dulu kau jalan, selalu menunduk, sekarang punggungmu tegak. Bahkan berani melawan kepala desa. Deseng, jujurlah sama kak sumber keyakinan dirimu. Itu apa? Aku tetap aku yang dulu. Aku percaya diri karena sudah paham beberapa hal. Hidup ini tak boleh selalu diremehkan orang. Kalau kamu tak mau bilang, kak tidak memaksa. Ya sudah lama meninggal. Di rumah hanya tinggal kita bertiga. Ada masalah, bilang ke kak. Jangan ditanggung sendirian ya. Iya. Kak datang hari ini ada urusan apa? Kak datang ini untuk minta maaf padamu. Beberapa hari lalu, dengar desas-desus di kampung, jadi gegabah menemuimu. Langsung minta pinjam namamu rupiah. Itu salah, Kak. Jangan Kak, soal itu sudah lewat. Paman 3 mencari saya hal penting. Saya rasa dia benar. Dia sebentar lagi menikah. Os kawinnya cukup besar. Tapi jangan khawatir, aku dan abang iparmu akan kami cari cara lagi. Pasti bisa terkumpul. Nanti saat nikahan, pasti mengundangmu ke pesta nikahan. Ya, saya akan datang. Nanti untuk keponakan saya beri angpau besar. Deseng, ingat kata Kak. Kalau ada masalah harus kasih tahu, Kak. Kalau ada kesulitan, Kak akan bantu cari jalan. Oke, Kak, hati-hati di jalan. Deseng, lama tidak jumpa. Joko, kok kamu pulang? Katanya kamu di kota berbisnis. Kudengar, kamu sudah kaya. Sengaja datang menemuimu. Sejadi di mana? Beneran kaya? Kaya apanya? Dengar siapa yang ngomong kosong. Aku masih biasa saja. Cuma orang miskin. Deseng Kak, kita dari kecil bersama sejak kecil tumbuh besar sebagai saudara. Kalau benar kaya, senang lupakan aku. Cuma desas-desus desa. Kamu percaya? Oh ya. Kenapa pulang dari kota, tiba-tiba pulang? Ada apa sih? Jangan ditanya, bisnisku ada sedikit masalah. Cuma hal kecil, pulang kampung, buat melepas penat. Oh iya, Wahyu bilang, besok ada reuni SMP kita di restoran mewah. Kamu ikut? Bukan nih, acara gitu aku pasti datang. Kenapa enggak? Wah, ini mobil model terbaru itu. Harganya pasti lebih dari 30.000, kan? Desing, katamu belum kaya. Ini cuma dipinjam teman buat beberapa hari. Beberapa hari lagi dikembalikan dari mana? Aku punya uang beli barang semahal ini. Ya sudah. Kau bilang pinjam, ya sudah pinjam. Memangnya masih ada urusan? Tapi serius, akhir-akhir ini di desa soal rumor tentangmu banyak beredar. Ada yang bilang kau takjir mendadak, ada yang bilang kau pinjam uang, ada juga yang bilang kau disokong oleh janda kaya. Kau hati-hati sendiri, jangan sampai dibodohi. Aku tahu, aku paham. Cuma karena satu rumor yang tak berdasar orang-orang yang biasanya tak ada hubungannya satu-satu mendekat dulu waktu aku miskin. Siapa yang pernah benar-benar memperhatikanku? Sudahlah, biar kulihat apa rencananya, apa yang dia mau jebak dari diriku. Reuni alumni Deseng jam 10 pagi di restoran mewah. Jangan lupa, aku sudah dalam perjalanan ke sana. Oke, aku segera berangkat. Deseng, ini mobilku Mazda. Kalau gitu aku duluan ya. Sampai jumpa di restoran mewah. Ya, sampai jumpa di restoran mewah. Bang, beli sebungkus rokok mahal. Loh, ini Deseng? Rokok mahal ini 30.000 per bungkus. Kalau nggak punya uang, jangan sok jadi orang tajir. Kamu sanggup beli rokok semahal ini? Aku bayar, kamu terima barang. Urusan siapa? Urusan aku bisa beli atau tidak. Jangan ikut campur. Pura-puranya kayak asli. Anak boros banget. Lihat aja berapa lama lu bisa sok gaya. Dan nanti uang habis baru kelihatan kelabakan lu.
Kalau bukan waktu itu di pintu desa, si Budi ini ditahan kepala desa dan gerombolannya. Aku nggak bakal tahu dia itu tukang pamer banget. Jangan pikir. Jangan putih. Lihat apa tadi? Sampai ketakutan gitu. Iya, Budi Santoso lah. Dia masih naik motor itu buat pamer. Emang harus dijauhi. Katanya dia akhir-akhir ini polos banget. Pasti di luar main-main dengan uang haram. Siapa peduli uangnya dari mana? Tapi yang penting 6 juta rupiah sudah dilunasi. Sekalipun itu uang pinjaman itu bukan urusanku. Desing, kenapa kamu nyetir selambat ini? Aku sudah nunggu setengah jam. Cuaca dingin, di jalan pelan. Lalu mampir beli rokok Desing. Kalau kamu punya uang, mending beli mobil kecil. Mau hujan atau angin, tetap bisa dipakai. Kamu kan tidak kurang uang sebanyak itu. Dari mana aku dapat uang buat beli mobil? Jangan dengarkan omongan di desa. Mereka cuma omong kosong. Sudahlah, lupakan saja. Ayo kita masuk. Teman-teman sudah menunggu. Loh, ini Joko, juara kelas waktu SMP, pelajari jauh terbaik. Wah, akhirnya kamu bisa datang juga. Joko kan bos besar di kota, mau menyempatkan hadir di reuni kita itu sudah menghargai kita. Sekarang pasti sukses besar ya. Nanti harus sering bantu-bantu kita, ya. Usaha saya biasa saja, bukan bisnis besar. Cuma cari makan biasa. Soal pengusaha, sukses sungguhan. Baru yang di sampingku ini, lama tidak jumpa. Budi Santoso. Wah, nah, baru dia ini sudah lama tidak ketemu ya. Aku hampir tidak kenal. Budi, sekarang kerja apa? Masih tinggal di desa kecil, kalian itu bertani. Kalian salah lihat. Budi, sekarang bukan si miskin seperti dulu. Sekarang dia tajir, uangnya banyak sekali tajir. Serius? Bukannya dia di kampung jadi orang yang jaga desa? Kok tiba-tiba jadi kaya? Kalian belum tahu kan? Deseng, beberapa hari lalu baru di perumahan asri beli rumah mewah. Lebih dari 300.000 lunas, langsung bayar tanpa ragu. Lebih dari 30.000 lunas. Perumahan asri itu kan di kota ini perumahan termahal. Yang dengarkan omongan Wahyu. Rumah itu saya beli pakai uang pacar, tidak ada hubungannya dengan saya. Sudahlah, ini kan reuni kelas. Jangan bahas hal yang tidak enak. Ayo semua silakan duduk. Hari ini saya yang traktir. Silakan pesan sesukamu. Desing, sudah lama kita tak jumpa. Masih ingat saya? Kamu kan ketua kelas hari. Waktu itu kan kamu pintar sekali dan cantik pula. Masa saya lupa dulu. Kan ketua kelas di antara kita sekelas paling sukses. Sekarang dia di kota dirikan perusahaan investasi wanita tangguh sejati. Tidak se-ekstrim itu, cuma perusahaan kecil untuk klien kaya. Kasih saran keuangan, cari rezeki dengan susah payah. Itu bagus sekali. Sari, kamu tak tahu Deseng. Sekarang punya uangnya banyak sekali. Nggak habis dibelanjakan. Lagi bingung. Nggak tahu mau disimpan di mana. Kamu kan bisa bantu kelola uangnya. Kasih dia saran investasi. Aku nggak pernah bilang mau urus investasi. Lagi pula, aku pun uangnya nggak banyak. Desing, santai aja, aku kan bukan sales. Kita kan teman sekelas yang udah kenal dari dulu. Masa aku tega nakalin kamu? Iya, Deseng. Kalau kamu memang punya uang lebih, Sari juga bisa kasih saran yang bagus. Lebih baik daripada di bank dan nilainya turun. Perusahaan investasi kamu itu gimana? Bisnis utamanya apa? Perusahaan kami terutama bergerak dalam bidang properti dan infrastruktur investasi proyek. Semua proyeknya didukung pemerintah kota. Risikonya sangat rendah, tapi imbal hasilnya tinggi. Iya. Bisnis ketua kelas pasti untung. Tidak mungkin rugi Deseng. Ini kesempatan bagus. Lewati kesempatan ini tidak akan ada lagi. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Pasti ada masalah di baliknya. Pusat kota akan menyembangkan lahan komersial baru. Perusahaan kami, investasi besar proyek ini mutlak tanpa risiko. Suku bunga tahunannya sekitar 10-20% usaha yang pasti untung. Tidak mungkin rugi. 10-20%. Bunga kami dibanding bank, bahkan beberapa kali lipat lebih tinggi. Benar, kami perusahaan swasta. Caranya lebih fleksibel. Makanya imbal hasilnya lebih tinggi dari bank. Soal risiko Anda tak perlu khawatir. Kita kan teman sekelas lama. Masa saya mau menipu Anda? Deseng itu terlalu penakut. Begini, saya beri jaminan pribadi. Kalau ada masalah, saya yang ganti modal Anda ini. Urusannya kamu apa? Kok tingkahmu aneh banget? Katanya kan kamu pulang buat menghindar. Desing, aku ini demi kebaikanmu bunganya. Tinggi banget. Ditanamin, kan tinggal terima duit. Cuma butuh ratusan ribu setahun, bunganya udah puluhan ribu. Jauh lebih baik daripada kerja. ROI-nya tinggi banget. Ruang cuan yang bagus banget. Lazy, kenapa kamu gak ikutan nyemplung? Aku mah lagi nggak ada duit. Kalau ada duit, udah amat aku ikut.
Ini kan tinggal duduk terima duit. Cuma si bodoh yang nggak mau invest. Sebenarnya nggak perlu invest banyak. Punya 100-200 ribu aja udah bisa invest. Period setahun. Bagi hasil setahun sekali. Invest 100 ribu aja setahun bisa untung 20 ribu. Langsung bagus gini. Kalau gua ada duit, gua juga invest. Iya juga. Setahun untung 20 ribu. Mantap banget. Soal ini gue harus pertimbangkan. Sedang juga apa? Masa mikir apa lagi? Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Masa kita plus manipulo? Ruang bagus gini. Kalau gue lewat, kalau begitu tidak akan ada lagi. Kamu hari ini lain sekali. Sangat bersemangat urusi urusan orang. Kok hari ini lebih besar daripada Joko juga bermaksud, baik Desheng, jangan terlalu dipikirkan kamu belum pernah coba investasi seperti ini. Wajar saja lebih berhati-hati. Sudah dulu. Nanti kalau saya tertarik, saya akan hubungi Anda. Tidak masalah. Kalau Desheng tertarik, silakan datang ke perusahaan kami kapan saja untuk berkunjung dan lihat-lihat. Saya jamin akan berikan penjelasan paling lengkap dan syarat terbaiknya. Nanti saja dibahas lagi. Aku ke toilet dulu. Aku juga mau touch up. Sia, bocah ini kayak belut licinnya, minta ampun. Tetap saja tidak mau masuk perangkap. Sudah, bujuk segitu kuat, dia masih tetap tenang. Dia lebih pintar dari yang kita kira. Jebakan yang kita pasang, tidak satu pun yang dimakannya. Dia benar-benar tidak bisa ditembus, Kak Le. Apa benar sih, bocah ini punya uang? Jangan-jangan nanti kita cuma capek-capek saja. Pasti dia punya uang. Kalau miskin, mana mungkin beli motor? Kalau miskin, mana mungkin bayar tunai di perumahan asli? Beli rumah 300 juta. Semua orang di sini. Jadi, kita sekarang masih mau mencobanya. Tentu sekalipun dia licik. Uangnya harus ku dapat. Kalau tidak, utang bisnisku ku bayar dengan apa? Karena cara halus gagal, kita pakai cara kasar. Aku ada satu cara. Pasti bisa menguji apakah dia punya uang. Kita bisa paksa dia keluarkan uangnya. Kamai. Aku kenal orang yang sakti. Peng Sun. Dia punya beberapa anak buah. Nanti kita minta dia bawa anak buahnya buat bantu kita berpura-pura. Punya uang atau tidak. Begitu dicoba pasti ketahuan. Gimana caranya? Jelaskan itulah ya. Nanti kita begini. Terus begitu. Pasti dia tidak bisa berkutik. Itu bagus, sangat cemerlang. Kalau tulisan Toso memang punya uang, kalau gitu kita manfaatkan situasi. Kalau dia emang nggak ada duit, yang kita minta kali ini jadi tanggungan keluarga Liu. Biar keluarganya atau Mas Hadi yang gantiin pokoknya, kita nggak bakal rugi. Kamu memang jago. Sebentar lagi kita pura-pura waktunya acting. Terima kasih, Kak Le saya yang turun tangan pasti beres. Kenapa lah? Kalian lama sekali. Kami udah nunggu lama. Lama. Antriannya panjang kayo. Mari kita lanjut minum. Dua orang ini pasti ada udang di balik batu. Tadinya mereka terlalu baik. Mereka sedang mengakali saya. Saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu. Kalian lanjutkan saja loh. Mana bisa begitu? Susah-susah baru bisa kumpul, kamu malah mau pulang cepat. Pantaskah? Ayo duduk, lanjut minum hari ini. Kita tidak pulang sebelum mabuk. Tidak usah, saya benar-benar ada keperluan. Siapa yang minum minuman bos kita yang disimpan di sini? Keluar sekarang dari pihakku. Sabar dulu Pak. Kami cuma arisan pink kelas biasa. Minuman yang kami pesan sendiri. Kami tak tahu maksud bicara Anda tentang minuman bos itu mungkin salah kamar. Mama mungkin aku keliru. Kata manajer hotel, kalianlah yang buka minuman di sini. Minuman bos kami yang disimpan di sini. Sekarang bantah juga percuma, cepat ganti uangnya. Kalau kalian tetap bilang, kamulah yang buka, kalian saja yang usulkan. Gimana cara menyelesaikannya? Wah, berani juga kau. Omonganmu bisa dipegang. Tidak benar. Mereka yang ngakali, ini semua ulah. Mereka udah nyiapin jebakan dari dulu. Nungguin aku buat masuk perangkap bahas masalahnya itu. Asal kalian bisa kasih bukti bahwa kamilah yang minum minuman kalian. Berapapun harganya kami akan ganti sepenuhnya. Ganti rugi, kalian sanggup ganti. Satu botolnya 200.000. Kalian orang melarat sanggup bayar. 200.000 untuk segelas anggur. Ini berapa kan terbuka? Habis. Kita benar-benar dalam masalah besar. Uang kita di kampung pun tak sampai 20.000. Di sini ini pasti pemerasan. Jangan banyak bicara dengan mereka. Lebih baik lapor polisi 200.000. Anggur kalian ini, apa dari emas atau dari perak?
Aku malas bicara panjang lebar. Omong kosong hari ini. Pilihannya bayar ganti rugi 200.000 atau kita ikuti aturan masing-masing. Coba saja kalau tidak percaya. Budi jangan melawan mereka. Nekat orang pintar hindari masalah. Yang jelas tadi kita memang seperti membuka sebotol anggur yang berbeda. Bisa jadi itu sebotol milik bos mereka. Oh, Kalau begitu, pendapat bersama dengan maksud mereka. Berarti kita bersama yang bayar ganti ruginya. Keadaan saya kamu kan sudah tahu, lagi menghindari masalah. Mana dapat uang sebanyak itu. Sekalipun kita 10 orang bagi rata, satu orang tetap 20.000. Saya sungguh tidak mampu. betul. Saya juga ada istri. Anak harus dinafkahi gaji bulanan. Cuma 3.000-an. 20.000 saja nggak 2.000. Saya juga nggak mampu ibuku baru-baru ini. Baru selesai operasi tabungan keluarga habis. Masih berutang puluhan ribu ke saudara uang. Ini saya sungguh tidak punya, saya sendiri saja. Sulit hidup mana ada uang untuk ganti rugi. Yang tidak adil. Tidak teman sekelas. Tadi bicara besar, sekarang hanya mau menjadikan orang lain sebagai tameng sifat egois. Manusia benar-benar mereka perlihatkan dengan sempurna. Jajan, bagaimana kalau kamu bantu kami keluarkan uang ini dulu? Keadaan kamu sekarang sudah baik, 200.000 bagi kamu bukan uang besar. Nanti setelah kami keuangannya membaik, nanti kita patungan. Untuk bayar kamu, bagaimana? Iya, deseng kita semua ini orang sekampung dan juga teman sekelas masak tega melihat kami di bawah mereka. Menurutku tidak bisa minuman ini kan kita minum bareng. Masa di penghujung hanya aku yang bayar. Zishing, kok kamu bisa bilang begitu? Kamu kan punya uang. Jangan egois begitu. Yang kan cuma 200.000 bagi kamu. Itu cuma setetes air di samudra. Nanti semua orang masa bakal mau ingkar. Aman tentu. Niat hati tersembunyi. Kalau uang ini hilang, seperti umpan buat anjing. Lagi pula, aku tidak seperti yang kalian bayangkan. Paling-paling cuma bisa keluarin 20.000 lebih. Dari itu aku tak punya sesen pun. 20.000 mana cukup? Masih kurang 180.000. Gimana ini? Habis. Sekarang beneran habis. Aku bahkan 2.000 nggak punya, apalagi 20.000. Fishing jangan bodoh. Aku baru sadar ini jelas tebakan mereka. Sengaja menjebakmu. Jangan tertipu. Aku tahu ini permainan. Aku cuma tinggi uang. Sampai mana akting mereka? Udah putusin belum? Bukannya cuma 200.000? Lama amat. Jangan, bos. Sabar dulu. Uangnya ada. Pasti kami bayar. Beri kami 5 menit. Lagi hanya 5 menit. Uangnya pasti kami bayar. Kami janji takkan mengecewakanmu. Si mau bilang apa? Sesungguhku harap kamu bantu bisa tidak. Kita kan setidaknya tumbuh bersama sejak kecil. Sejak masih pakai celana bolong. Sahabat masa kecil. Perpengalaman kita selama ini. Janganlah kau tinggalkan kami dalam kesulitan. Di depan banyak teman kita ini. Tolong bantu kami lewati masa sulit ini dulu. Kenapa harus? Nanti setelah semuanya selesai, kami pasti akan ingat budimu. Kami akan ingat budi Anda, suruh kami apa saja. Kami lakukan. Betul Budi Santoso. Sungguh tidak bisa, kami akan bersama-sama buat surat utang. Uang ini pasti kami kembalikan. Tidak akan ingkar. Tidak mungkin kami hanya menyaksikan semua orang dibawa oleh mereka. Aku tak perlu kalian ingat-ingat budiku. Aku juga tidak mampu menyediakan uang untuk kalian semua. Budi Santoso, kenapa kamu begitu egois? Kami pasti akan bayar kembali. 10.000 bagi kamu itu seberapa besarnya sih? Mau berdiri diam saja, lihat kami dipatahkan kaki. Aku heran. Tadi kan kau baru membuat punya perusahaan investasi. So, sekarang sampai 20.000 tidak bisa keluarkan, seperti lagi merebut nyawamu. Uang di perusahaan saya lagi diputar, ini kan kejadiannya terlalu mendadak. Mana mungkin saya bawa uang tunai sebanyak ini? Zishing, jangan bicara begitu. Bang Sony kok sampai bang sendiri datang. Urusan kecil begini, kami bisa atasi. Acara hari ini kan kamu yang ngadain. Bukan, ini cuma reuni biasa. Teman sekelas, siapa yang buat acara? Dia yang tanggung jawab. Mau ganti rugi, silakan. Tapi biayanya dibagi rata. Bagian saya pasti saya bayar. Tapi mustahil saya tanggung sendiri semua. Ternyata kalian sekongkol. Si Joko ini demi uang malu-maluin banget. Sampai cari preman untuk cepat saya. Ingat, ini wilayah saya, Sony. Di situ tidak ada yang mustahil. Kalian sudah minum arak saya uang 200.000 ini. Mau kamu yang bayar atau mereka yang bayar? Saya tidak peduli. Juga tidak saya pedulikan. Saya kasih kalian waktu 2 menit terakhir. Setelah 2 menit, kalau uangnya masih belum terkumpul, saya akan panggil petugas hukum. Aku tidak tahu kalian dari mana. Tapi dari ucapan kalian tadi itu, 1 rupiah pun takkan aku berikan. Kamu, coba ulangi lagi kalau berani. Kalian sudah minum arak saya. Mustahil, aku tidak perlu ganti rugi. Kukatakan, aku tak akan beri kamu 1 rupiah pun. Awalnya tidak bermaksud memperbesar masalah. Tapi karena kalian bersikeras mempersulit, akan kupenuhi. Kenapa di sini begitu ramai sekali? Aku ni paling suka ikut dalam keramaian. Hei bos, tidak tahu asal usul.
Kami di sini sedang urus sesuatu. Mohon beri kami kelonggaran. Nah, kita memang berjodoh. Bisa ketemu di tempat kayak gini juga. Jangan ditertawakan Tuan Lee. Tiap kali pas lagi ada masalah ketemu kamu. Gak apa-apa artinya jodoh kita kuat. Aku tadi dengar di atas ramai banget. Jadi naik lihat-lihat. Gak nyangka, ternyata kamu. Lu siapa sih? Nggak lihat kita lagi-lagi ada masalah. Lu datang ke sini ikut-ikutan apa? Cepat minggir sana. Emang dandan rapi sih, siapa tahu cuma pura-pura. Jangan bikin risih di sini. Wah, keren amat. Cuman nggak tahu apakah cuma bagus dilihat tapi nggak berguna. Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Kalau enggak, kamu juga saya babat. Pusing saja orang-orang kurang ajar ini. Karena sirik. Gimana? Jangan-jangan rencananya ketahuan ya? Gak bakal. Bang Sony udah terima duit kita. Orang dunia hitam itu patuh aturan dia. Gak bakal madu kita. Apalagi bukan ayat besar ya. Sial, bener-bener nggak nyangka si Budi Santoso yang melarat ini ternyata kenal juga sama orang besar. Dua orang ini masih aja berkhayal. Niat jahat kalian udah kelihatan banget dari muka. Mau apa kalian? Bukannya penjahatnya sudah ditangani. Kami orang baik, kami juga korban. Ya Mas Hadi, mungkin salah paham. Kami dan mereka tidak ada hubungan. Saya minta maaf untuk ucapan tadi. Sudah kuduga. Sudah lama aku duga. Kelakuan kedua orang ini sangat mencurigakan. Dari awal mereka mendesak aku minum, lalu memerah secara moral memaksaku bayar sendiri. Firman ini. Jelas mereka yang sewa, kan? Wah, nak memang cerdas. Sudah, barusan di toilet. Atas aku tidak sengaja dengar mereka di koridor merencanakan cara menjeratmu. Orang brengsek yang demi uang tega menjual teman. Pantas. Diberi pelajaran. Jadi mereka lah dalangnya seram sekali. Apa kita hampir jadi kaki tangan mereka? Ya Tuhan, untungnya Budi Santoso tidak tertipu. Kalau tidak, kita hari ini pasti habis ditipu mereka. Ada yang ingin kalian katakan? Budi tahu dari awal dong. Kamu hebat sekali. Sampai kenal figur penting seperti itu. Tadi aku benar-benar shock. Bos Lee cuma kebetulan lewat saja. Joko dan Sari, mereka sendiri yang suruh nekat cari masalah. Jangan salahkan orang lain. Nah tuh, dua orang ini kamu tangani bagaimana? Apa langsung kirim saja mereka ke tempat semestinya? Maafkan aku salah. Sungguh, aku ini muda, tak bisa membedakan orang pikiranku tumpul sampai berani mengakalimu. Lihatlah, kita dari kecil tumbuh besar bersama, maafkan aku kali ini ya. Sekarang baru tahu minta ampun. Saat kamu menjebak dan mencelakakanku, ingin memerasku secara moral, kenapa tidak terpikir akan ada hari balasan ini? Perkataanmu itu simpan saja untuk kamu bawa masuk dan sampaikan pada polisi di kantor polisi. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Pemerasan buktinya jelas, proses hukum sesuai aturan. Tak disangka, dalam beberapa hari nak kamu bisa berubah sebesar ini. Jadi begitu berani dan percaya diri. Hadapi situasi tadi, kamu tetap tenang. Benar juga, uang memang mengubah seseorang. Semua ini berkat Anda. Jika bukan karena bantuan Anda, saat itu 5 miliar rupiah, pemberianmu itu sampai sekarang. Saya tetaplah yang dulu diremehkan seisi desa anak miskin yang jadi bulan-bulanan. Itu kan transaksi yang saling menguntungkan. Tak usah terima kasih. Saya suka sekali barang antiknya. Saya malah yang untung. Itu memang hak Bapak gimana. Setelah kaya apa orang sekitarmu berubah semua. Saya ikuti nasihat Bapak hidup rendah hati dan tidak pamer harta. Tapi tak disangka cuma sedikit desas-desus, mereka malah pada mendekat. Uang bisa menyelesaikan hampir semua masalah, tapi juga mendatangkan banyak masalah. Perjalanan masih panjang. Perlahan-lahan, jujur saja, Hadi, kakak ipar, Kak Yanto, kakak saya dan teman sejak kecil yang tumbuh bersama. Bahkan teman sekelas yang sudah lama hilang, kontrak semua berubah. Benci miskin cinta kaya. Itu sifat manusiawi. Uang mengubah banyak orang, tapi nak dalam proses ini kau tetap jaga prinsipmu. Tak jadi sombong karena punya uang lebih penting dari apapun. Iya. Uang bisa membuat orang di sekitar jadi baik, tapi juga bisa mengubah keluarga dan teman. Jadi orang jahat yang mau melahapmu. Uang itu seperti cermin ajaib, bisa membuat kita melihat banyak hal dengan jernih. Nah, kamu bisa punya pandangan seperti ini, aku sampai terkejut. Kamu bisa tetap berpikir jernih, nanti pasti sukses besar. Aku tidak ingin sukses besar. Aku cuma ingin hidup tenang. Hahaha, aku anggap kamu saudara. Nanti, apapun masalahnya, sekali telepon. Aku pasti bantu kalau bisa. Terima kasih, Mas Hendra. Haha, ngapain bilang makasih? Antara kita bersaudara sudah. Lupakan ingat, ada apa-apa telepon aku.
Sudah waktunya pindah ke kota. Semalestari, memulai hidup baru. Wang memang luar biasa. Ia tak hanya beri materi, tapi juga kepuasan batin. Bahkan buka mataku melihat sifat orang. Hingga aku bisa memilih hidup lagi. Inilah namanya benar-benar berubah nasib. Wang memang luar biasa. Ia tak hanya beri materi, tapi juga kepuasan batin. Bahkan buka mataku melihat sifat orang, hingga aku bisa memilih hidup lagi. Ini baru namanya sukses. Bukankah sudah kukatakan jangan cari aku lagi? Dik, kata-katamu terlalu menjaga jarak. Citakan saudaraku dengar kamu pergi ke kota untuk reuni dan ketemu bos besar itu. Bos Li itu. Cuma kebetulan bos Li kebetulan lagi makan di restoran itu. Jadi ketemu kebetulan, mana ada banyak kebetulan. Iya, Desheng, kamu sama bos Li itu ada hubungan apa? Kenapa dia bisa berkali-kali mau bantu kamu? Kan sudah aku bilang, dulu aku pernah bantu bos Li sedikit. Bos Li itu baik hati, tidak tega lihat aku diganggu lalu menolongku. Aku tidak percaya omongan itu. Cuma bantuan kecil masa bos miliaran mau membantumu? Desheng, jujurlah uangmu itu dari bos Li, ya? Aku tidak percaya omongan itu. Cuma bantuan kecil masa bos miliaran mau membantumu. Desheng, jujurlah uangmu itu dari bos Li, ya? Faktanya begitu. Kenapa saya katakan, semua terserah kalian. Biar dulu. Urusan bos Li tidak usah dibahas, tapi budi latar belakangmu. Apa kami sudah tahu? Kamu si miskin yang makan saja susah. Mau cari rumah di kota. Aku mau apa? Mau lihat rumah di mana? Itu urusanku, bukan urusan kalian. Tidak perlu kalian ikut campur budi. Aku tadi bicaranya terlalu keras rumah tua ini. Tetap kamu tempati tinggallah. Selama mau aku tidak akan mendesak kamu pindah, oke? Mas Hadi, janganlah berpura-pura di sini. Rumah tua ini dirobohkan. Itu cuma soal waktu. Kau izinkan aku tinggal di sini uang 100 ribu. Jual itu uang ganti ruginya. Tidak usah kau ambil. Dan Cheng lihat kamu masih kau anggap serius. Kita kan saudara. Kan kau cuma 100.000 yuan. Kalaupun kita bagi rata tidak apa-apa, kan? Mana? Mungkin aku sungguh-sungguh mempersoalkan uang receh ini. Aku tidak beruntung untuk tinggal di sini juga. Tak aku hargai uang 100 ribumu itu. Dulu waktu kau dan kepala desa bersekongkol menindas aku. Adikmu ini kenapa tak terpikirkan untuk membagi rata denganku? Budi Santoso. Jangan kau diberi muka, malah tak tahu diri. Kita kan saudara. Warisan ayah sudah seharusnya dibagi rata. Rumah tua ini mau tak mau harus kau terima. Bukan kau yang tentukan. Nobah, masa kamu muter-muter jauh-jauh sebenarnya mau apa sih? Kalau ada maksud, katakan langsung. Jangan berbelit-belit sama aku. Aku tak punya waktu untuk ikut berpura-pura sederhana. Rumah tua ini, ku beri separuh untukmu. Uang yang kamu pegang harus dibagi 2 untukku. Saudara, kandung pun harus jelas urusan uangnya. Ini paling adil. Tak ada yang dirugikan. Sungguh lelucon yang tak masuk akal. Sekarang malah berbalik bicara soal adil denganku. Mas Hadi di matamu tak ada ikatan saudara, hanya uang. Tidak mungkin Mas Hadi. Jangan bermimpi. Desheng, lihatlah ucapanmu. Kita ini keluarga, you saudara. Tetap saudara. Ikatannya tak putus. Kok dibilang khayalan? Jangan banyak ngomong. Kalau ada omongan, langsung saja. Bukankah kamu sudah nemu rumah bagus di kota? Begini, kamu sekalian belikan juga. Kakakmu 1 unit yang sama persis. Nanti rumah tua digusur uang ganti ruginya akan kubagi 2 denganmu. Kan jadi sama-sama untung. Iya. Itu dia bagus, Budi. Aku juga gak mau ambil untung darimu. Rumah tua kita nanti. Uang ganti ruginya berapa? Bagianku akan kukasih separuhnya. Bagianmu takkan kurang sedikit pun. Sudah kukatakan berkali-kali. Aku tak mau rumah tua keluarga itu. Mas Hadi, dulu kau bagikan padaku barang rongsok itu. Sampai sekarang masih kuingat. Jelas. Bukankah saat itu keadaannya khusus? Lagi pula warisan leluhur. Ya warisan leluhur. Semua orang pada akhirnya harus kembali ke akarnya. Nanti kalau sudah tua bukankah harus kembali ke desa? Belum tentu. Mungkin aku tak akan kembali ke desa ini lagi. Janganlah, Desheng. Begini rumah. Di kota aku nggak minta hak miliknya namanya. Tetap kamu aku cuma tinggal setidaknya oke kan? Mustahil. Aku nggak punya uang. Aku juga nggak akan beli di kota belikan kamu rumah. Mas Hadi lupakan saja niat itu. Budi Santoso. Kenapa kamu kepala batu banget sih? Mas Hadi mau menikah. Kamu sebagai adik belikan rumah. Kenapa nggak boleh? Ini kan memang sudah seharusnya. Mas Hadi. Nikah itu urusanmu, nggak ada hubungannya denganku. Kamu mau menikah, kenapa aku harus belikan rumah? Timbangnya kenapa? Karena akulah Mas Hadi. Kakakmu kakak sulung seperti ayah. Aku nikah ini kan hal besar. Masa kamu sebagai adik nggak bantu? Aku tak punya kewajiban itu. Tapi ku beritahu, Susi itu bukan wanita baik. Hati-hati jangan sampai kau ditipunya. Masih mau setia buta. Cukup. Nggak bantu ya sudah, malah menghina Xiao Xue Desheng keterlaluan. Xiao Xue gadis yang baik, lembut dan cantik. Mana mungkin dia jahat? Kan? Nanti kamu akan tahu. Sudah kukatakan semuanya percaya atau tidak. Terserah kamu, lagi pula yang rugi bukan aku. Aku anggap kau saudara sendiri. Desheng, kalau ayah tahu, kau jadi seperti ini. Tak kenal saudara lagi. Kaya, tapi tak punya hati. Apa kamu merasa layak di hadapan arwah ayah, Mas Hadi? Masih ada urusan. Kalau tidak, cepat pergi. Aku masih mau tidur nanti. Jangan bawa-bawa ayah. Kamu tak pantas, Budi. Perkataanmu salah. Bagaimanapun dia kan Mas Hadimu sendiri. Apa perlu bermusuhan dengan Mas Hadi sampai segitu? Nanti kalau ketemu, melihat ke bawah kan jadi canggung. Hubungan aku dengan Mas Hadi bukan urusan Kak Yanto Budi Santoso. Kamu nekat mengabaikan keluarga dan saudara-saudaramu ya? Dulu aku hidup, susah makan saja susah. Kalian kan juga tidak peduli. Dulu, kenapa tidak bilang kita keluarga? Baik. Tidak peduli ya, Budi Santoso. Kalau berani jangan pernah kembali ke desa ini. Kalau tidak, kamu yang menyesal. Mas Hadi akhirnya tidak bisa terus berpura-pura daripada berpura-pura akur. Seperti kakak adik lebih baik jujur dari awal capek kan? Aku lihat saja ikut capek kamu. Kau sungguh keterlaluan.
Mas Hadi katamu Susi wanita baik. Sekarang, dengar sifat aslinya. Terima teleponnya. Akan ku dengar. Aku tak percaya Susi cuma cinta kekayaan. Dengar. Budi Santoso. Jangan buang waktu. tolong buka cek update. Pengkuba, kau bersikeras tenar. Baik, nanti lihat. Kau masih bisa ngotot Susi. Kalau ada urusan, langsung saja katakan. Ya Desheng, aku tahu kakak sedang di kota mencari rumah. Waktu di toko pakaian aku yang salah. Aku kurang ajar, tidak bisa menghargai kakak. Bisakah kakak keluar untuk bertemu denganku? Kalau ada yang ingin dibicarakan, bicarakan saja lewat telepon. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Aku tidak sempat keluar. Kak Desheng, dulu pikiranku tertutup meremehkan kakak. Ya, sekarang baru aku sadar. Kakaklah pria yang benar-benar layak untuk dijadikan sandaran seumur hidup Kak Desheng. Aku ingin jadi pacarmu. Ibu kesempatan. Kui. Tidak, saat ini saja aku punya pacar meski beda. Kamu saja adalah pacar. Mas Hadi aku juga tak mungkin dekat denganmu. Ya Desheng, aku dan Hadi cuma sandiwara, aku tak suka dia. Orang yang aku suka adalah kamu Kak Desheng. Hadi itu miskin dan malas, mana mungkin aku suka dia. Ternyata, sisi wanita ini matanya hanya ada uang. Hadi masih menomorsatukannya. Sungguh lucu. Susi, apa yang kau lakukan? Apa semuanya benar? Mas Hadi, sekarang kau tahu Susi itu seperti apa orangnya. Sudah lama kukatakan ia bukan wanita baik-baik, kau tak mau percaya. Sekarang percaya. Aku tidak percaya. Ini pasti tidak benar. Pasti kau paksakan dia. Kalau begitu pastilah kau ancam dia. Akan kutanya sendiri padanya. Desheng, kamu sekarang sudah berubah. Dulu kau sangat jujur dan polos. Apa kata orang? Langsung kau percaya. Tak pernah sekalipun dan berniat jahat pada orang sekarang. Mas Hadimu, kau berdaya berencana jahat. Jadi senyamannya membalas perbuatannya dengan caranya sendiri. Aku orang baik, tapi orang baik tak pantas diperlakukan. Sebenarnya. Jangan. Kalau kau sudah bilang begitu, aku tak bisa berkata-kata lagi. Awasi langkahmu, Pak. Pekarangan ini menyimpan terlalu banyak kenanganku. Ada kehangatan dan kebahagiaan semasa ayah hidup. Kehangatan dan kebahagiaan, ada juga keputusasaan dan penderitaan setelah ayah tiada. Saat Mas Hadi mengusirku, keputusasaan dan penderitaan sekarang. Segalanya harus berakhir. Ayah aku akan pergi. Nanti aku akan hidup baik di kota, hidup dengan baik. Bersama Lestari, menjalani hidup tenang. Ayah, jangan khawatir. Aku takkan lagi dihina. Selamat tinggal tempat yang telah melahirkan dan membesarkanku. Mulai besok, aku takkan pernah kembali. Aku akan bersama Lestari memulai hidup baru. Kak Desheng, aku datang bantu kamu pindah. Lestari, kok kamu datang? Bukannya kita sudah janji aku kan akan selesai membereskan laut jemput kamu? Di rumah juga cuma nganggur, jadi mampir lihat-lihat. Bisa bantu apa tidak? Lagian aku juga ingin cepat lihat rumah baru kita. Sudah beres semua? Sudah selesai semua. Cuma ini barang yang tersisa. Sekali angkut langsung habis. Wah, bagus dong. Fuko, kita malam ini bisa pindah ke rumah baru. Malam ini langsung bisa kita tempati. Mulai sekarang, aku takkan pernah lagi kembali ke desa ini. Pernah tak kembali? Kedepannya kita akan tinggal di kota, jalani hidup kecil kita yang bahagia. Duduk yang kuat, ayo kita pergi. Wah Kak Desheng, rumah ini cantik sekali. Sika, rumah ini memang sudah direnovasi lengkap. Perabotan dan elektronik sudah lengkap. Kita langsung bisa tinggal di sini, jadi lebih hemat waktu renovasi. Mas Desheng, dulu tidak pernah kubayangkan bisa tinggal di rumah seperti ini. Ini bukan mimpi, kan? Tentu bukan mimpi. Ini rumah kita, hanya milik kita berdua. Ini baru awal hidup baru kita. Nanti hidup akan makin baik. Mas Desheng, kalau gitu, kapan kita menikah? Bulan depan, nanti ayo kita nikah sambil keliling ke pantai, lihat gunung salju. Saat jalan-jalan foto pernikahan kita potret semua. Beneran Kak Desheng? Nikahnya, gak usah undang orang. Gak ada keluarga yang ribet. Gak ada juga warga desa yang munafik. Cuma kita berdua, oke? Oke. Aku ikut saja, kata Kak Desheng. Asal bisa sama kakak. Bagaimanapun aku rela. Kak Desheng, kalau nanti kita miskin gimana? Enggak kan, kita bakal punya uang banyak sekali. Kak Desheng, kok kamu bisa begitu yakin? Ingat. Senang hidup kita udah berubah total. Ada yang yang berubah. Bukan cuma orang sekitar, tapi juga kita. Iya, aku percaya. Kak Desheng. Punya uang memang bisa ubah nasib. Tapi meski nggak punya uang asal dari hati percaya, kita bisa berubah. Hidup juga bisa berbalik.